Guru malang ini didepak dari sekolah karena dituduh ikut memukuli muridnya sendiri. Aduh, ngeri banget. Padahal, dia adalah Thor, penyihir pendukung paling sakti dalam sejarah. Bayangkan, walau dulu dia ikut berjasa menumbangkan Raja Iblis. Setelah 10 tahun berlalu dia malah cuma dianggap sampah dan pangkatnya sebagai pengajar di sekolah Velen tidak pernah naik sama sekali. Penyebabnya simpel, sihir pendukung dianggap gak keren, karena cuma bertugas mengasuh orang lain. Tapi tahun ini luar biasa, cuma satu murid yang mendaftar ke kelasnya. Dan dia adalah siswi tercantik di akademi. Sialnya, si perundung yang sok jenius terus-menerus mengganggunya agar mau diajak berkencan. Sebagai guru yang baik, Thor tentu wajib turun tangan. Bocah tengil itu malah menghina Thor tidak berguna dan nekat mau memukulnya. Beruntung gadis itu menengahi dan menantang si perundung duel sihir 2 lawan 2. Taruhannya gila. Kalau kalah dia harus menikah dengan si idiot itu, tapi kalau menang, si perundung dilarang mengusik Profesor Thor lagi. Saat hari duel tiba, si gadis bertugas menyerang sementara sang profesor menyalurkan sihir. Pendukungnya, begitu pertarungan dimulai, mantra langsung dirapal. Efek penguatnya sangat luar biasa sampai-sampai si cewek langsung merasakan lonjakan kekuatan yang tidak masuk akal. Dia sudah tahu kalau sihir gurunya memang di luar nalar. Thor langsung merapal efek pelambat gerakan ke arah lawan. Si perundung membalas dengan melempar bola api yang sangat besar. Dengan tenang, Thor melapisi pedang muridnya, Reina, dengan kekuatan elemen air tingkat tinggi. Hanya dengan sekali tebas saja, kobaran api besar itu langsung padam total. Reina langsung melesat maju, dan seketika pertempuran pun selesai. Si bocah jenius gadungan akhirnya klok juga. Kalian pasti bisa menebak reaksi penonton, mereka melongo keheranan melihat kehebatan Reina. Padahal kuncinya ada pada sang guru. Masalah besar muncul. Kepala sekolah ikut menonton laga itu dengan ekspresi wajah yang sama sekali tidak bersahabat. Benar saja, tidak lama kemudian, Thor langsung dipanggil ke ruangannya. Pria tua yang awalnya tampak tenang itu mendadak mengamuk luar biasa seperti anjing Chihuahua yang sedang histeris. Lalu berteriak, kalau Thor resmi dipecat hari ini juga. Tentu saja Thor tidak terima begitu saja dan langsung mempertanyakan alasannya. Apalagi dia sendiri yang kemarin sudah melaporkan ulah nakal si perundung itu. Namun si kepala sekolah berdalih bahwa pihak akademi tidak bisa lagi membuang-buang anggaran untuk kelas sihir pendukung. Dia bahkan terang-terangan menyebut Thor sebagai parasit pemakan gaji buta yang tidak berguna. Padahal Thor tahu betul kalau keuangan akademi ini masih sangat makmur. Alasan anggaran itu cuma akal-akalan si kepala sekolah saja demi menendangnya keluar. Maklum, ayah dari Kabel si perundung adalah donatur terbesar sekolah. Dan konflik ini bisa membuat pihak sekolah kehilangan banyak pasokan uang. Meskipun Thor sudah mencoba mengingatkan tentang kelakuan bejat murid manja itu, sang kepala sekolah malah membentaknya dengan kasar dan menyuruhnya diam. Dia merasa Akademi Velen tidak akan pernah maju jika terus mempertahankan prinsip kuno kepala sekolah terdahulu. Mereka butuh banyak dana, fasilitas mewah, dan gengsi besar. Thor menyindir, apa sekarang perlakuan terhadap murid diukur dari tebalnya dompet mereka? Kepala sekolah tidak peduli dengan sindiran itu. Dia menegaskan kalau Thor dipecat dan wajib angkat kaki hari ini juga. Bahkan saat Thor mencoba mengajukan satu permohonan terakhir, dia diabaikan begitu saja dan langsung diusir keluar. Berjalan lesu menyusuri koridor sekolah dengan perasaan campur aduk. Thor tidak sengaja berpapasan dengan Reina. Gadis itu langsung berterima kasih atas bantuannya saat duel kemarin. Thor tersenyum tipis, lalu memberanikan diri untuk mengabarkan bahwa dirinya baru saja dipecat. Mendengar hal itu, Reina langsung shock dan merasa sangat bersalah. Namun Thor segera menenangkannya dengan menjelaskan bahwa dia memang sudah lama berniat untuk pergi dari sana. Dia tulus berterima kasih karena Reina selalu rajin mengikuti kelas sihir pendukungnya selama ini. Nekat banget. Reina memutuskan ikut keluar dari akademi karena merasa tidak ada gunanya lagi bertahan tanpa kehadiran sang guru tercinta. Melihat itu, Thor langsung memarahinya karena keputusan keroboh itu bisa merusak masa depannya yang sangat cerah. Sebagai guru, dia tahu betul bakat besar Reina. Jadi gadis itu harus lulus dengan baik dan jangan meniru dirinya yang gagal. Wajah Reina memerah malu saat Thor tiba-tiba melangkah mendekat. Dia kemudian menjelaskan
bahwa keluar sekolah tidak akan jadi masalah baginya. Sebab poin nilainya sudah sangat penuh. Thor tentu saja kagum, padahal muridnya ini baru duduk di tahun kedua. Thor juga yakin kalau Reina akan baik-baik saja tanpa dirinya, karena dia adalah tip murid yang sangat cepat menyerap ilmu. Akhirnya, gadis cantik itu melambaikan tangan tanpa berniat menahannya pergi lagi. Di sisi lain, Thor hanya bisa berharap semoga sihir pendukung yang dia ajarkan kemarin bisa berguna bagi masa depan gadis itu. Keesokan harinya, dia pun bersiap melangkah keluar dari gerbang sekolah sambil membawa koper besarnya tanpa tahu harus pergi kemana. Mendadak saja Reina muncul di hadapannya dan tidak sengaja mendengar gumaman gurunya yang berniat untuk berkelana keliling dunia lagi. Gadis itu langsung menyodorkan sebuah amplop misterius dan memintanya pergi menemui penjaga gerbang di ibu kota kekaisaran. Reina membocorkan bahwa di sana ada seseorang yang sangat mengagumi kehebatan sihir Thor. Jadi ini adalah kesempatan bagus untuk mencari pekerjaan baru. Dengan rasa syukur yang mendalam, Thor menerima amplop tersebut, lalu pamit pergi dari hadapan muridnya. Gadis cantik itu tersenyum manis seraya berharap mereka bisa bertemu lagi. Setelah perjalanan beberapa hari, akhirnya Thor tiba di Istana Mega dan langsung menghadap Kaisar Heinrich. Persis seperti instruksi muridnya, dia menyerahkan surat tersebut kepada penjaga dan mendadak semua orang di istana menyambutnya dengan sangat ramah. Hal ini tentu membuat Thor kebingungan karena dia sendiri tidak tahu siapa sebenarnya teman misterius kiriman Reina ini. Tidak lama setelah itu, dia langsung dipanggil menghadap Kaisar Heinrich. Sang Kaisar menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah melupakan jasa besar Thor dalam mengalahkan Raja Iblis demi menyelamatkan dunia. Dengan gugup, Thor merendah dan berkata bahwa dia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Orang lain di posisinya, sikap rendah hati itu sukses memancing tawa sang Kaisar, yang kemudian menawarkan hadiah apapun yang dia inginkan. Merasa sungkan, Thor menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini hanyalah karena surat dari muridnya, Reina. Tiba-tiba saja sebuah suara wanita menyahut dan menjelaskan bahwa perlakuan istimewa ini adalah hal yang sangat layak dia dapatkan setelah mereka membaca isi surat tersebut. Sosok itu adalah Elena von Neustadt, sang putri kekaisaran sekaligus teman dekat Reina. Menyadari hal itu, Thor langsung membungkuk gugup dan memohon maaf karena sama sekali tidak menyangka kalau mereka berdua sangat dekat. Elena tertawa kecil melihat reaksi berlebihan tersebut, lalu menawarkan untuk mengantar Thor melihat kamar barunya. Terlebih lagi, sang putri juga dengan senang hati siap menjawab semua rasa penasaran sang penyihir. Atas izin Kaisar, mereka berdua pun beranjak menuju ruangan lain yang lebih santai. Thor mencoba mencairkan suasana, tapi lidahnya mendadak kaku karena harus mengobrol dengan seorang putri bangsawan. Demi menenangkannya, Elena menjelaskan bahwa Thor pernah menyelamatkan nyawanya di masa lalu, dan sejak saat itu, dia sangat menaruh hormat pada sang pahlawan. Sebenarnya sang putri sangat ingin mengajaknya berkeliling dalam beberapa hari ke depan. Sayangnya jadwalnya terlalu padat. Sambutan yang kelewat baik ini malah membuat Thor cemas kalau dirinya nanti tidak bisa memenuhi harapan yang begitu tinggi. Maka dari itu, Elena menceritakan bahwa Reina selalu memuji habis-habisan semua ilmu sihir yang Thor ajarkan, mengingat kembali ketulusan murid kesayangannya. Thor seketika langsung terharu hingga meneteskan air mata bahagia. Kepolosan Thor sukses membuat sang putri tertawa geli. Sebelum akhirnya dia menawarkan posisi sebagai penyihir resmi istana. Tugasnya mudah, Thor hanya perlu menggunakan sihir pendukungnya untuk membantu masalah kekaisaran. Dengan fasilitas rumah mewah, makanan enak, dan gaji yang sangat layak. Tanpa ragu Elena langsung menawarkan gaji 100 koin emas per bulan dan bersedia membayar uang muka di awal. Jumlah fantastis ini tentu membuat Thor langsung keringat dingin. Dia mulai khawatir dengan tugas berat apa yang menantinya dan di luar dugaan. Sang putri malah memintanya untuk menikahinya. Bayangkan saja reaksi si tokoh utama kita yang langsung membatu kebingungan. Meski menganggap tawaran menikah itu cuma bercandaan gila dari sang putri, dia jelas tidak berniat menolak pekerjaan impian ini. Saat melangkah menuju kamar barunya, Thor mendapati Reina sudah berdiri menunggunya di lorong istana. Thor tentu terkejut setengah mati, hingga akhirnya dia tersadar bahwa murid cantiknya itu benar-benar nekat keluar dari akademi demi dirinya.
Gadis jenius itu menjelaskan bahwa nilainya sudah sangat tinggi dan tidak ada gunanya lagi belajar di sana tanpa sosok Thor sebagai mentornya. Merasa terharu, Thor berterima kasih karena surat rekomendasi darinya sukses mengantarkan dirinya mendapat pekerjaan baru ini. Reina tersenyum santai dan berjanji akan selalu mendukung sang guru di setiap tugas. Ternyata, dia sendiri juga terdaftar sebagai penyihir resmi istana. Dan sekolah di akademi kemarin hanyalah untuk sekadar mengasah kemampuan bertarungnya saja. Oleh karena itu, mulai sekarang Reina siap mendampingi sang guru tercinta sebagai asisten pribadinya. Saat Thor bertanya, apa saja tugas mereka nanti, Reina menjelaskan bahwa tugasnya bisa apa saja tanpa kejelasan pasti. Pekerjaan ini bahkan terdengar sangat santai hingga Reina buru-buru menyalahkan sifat malas sang putri. Para penyihir istana ini bekerja langsung di bawah perintah Elena. Walau pada kenyataannya, mereka hampir tidak pernah diberi perintah tugas apapun. Intinya, mereka hanya perlu bersantai ria sambil menunggu perintah sesekali datang. Langkah berikutnya, Reina mengajak Thor pergi menemui komandan tertinggi dari para penyihir istana. Keduanya segera melangkah menuju ruangan komandan dan langsung dipersilakan masuk oleh sang atasan, yang bernama Baden Saxburg. Tanpa buang waktu, dia langsung memperkenalkan Thor sebagai anggota baru, membuat sang komandan pelaksana kebingungan karena merasa tidak pernah menerima laporan apapun. Sebelumnya, dia juga belum pernah melihat Reina secara langsung, namun langsung mempercayainya setelah melihat lambang resmi di jubah gadis itu. Baden bertanya siapa yang merekrut pria gembel itu, dan Reina menjawab kalau itu adalah perintah sang putri. Rupanya dia ingin menyapa komandan divisi cadangan yang bertugas menguji para pemula. Selagi pemimpin aslinya sedang pergi menjalankan misi, Reina terus menyindirnya karena berani mengabaikan perintah putri, membuat Baden langsung naik pitam. Sang komandan pengganti berkilah bahwa menerima sembarang orang hanya akan merusak reputasi istana yang agung. Reina membalas bahwa menolak Elena sama saja dengan berkhianat pada kerajaan, lalu pergi. Meninggalkan Baden, pria tua itu pun berteriak marah bahwa Thor tampak tidak berguna tapi dia akan memberinya satu kesempatan pembuktian. Namun saat Thor mengaku sangat ahli dalam sihir, si komandan pengganti langsung tertawa terbahak-bahak meskipun dia sedang diperlakukan buruk. Sang protagonis pun meminta satu kesempatan untuk memamerkan kemampuannya yang sebenarnya. Jika dia terbukti tidak layak bergabung, dia berjanji akan pergi tanpa mengeluh sedikit pun. Karena tidak tahan dengan desakan itu, Baden akhirnya menyuruh Thor mengikuti ujian masuk. Thor merasa senang, lalu membungkuk penuh hormat untuk berterima kasih. Sekitar 1 jam kemudian, para peserta ujian berkumpul di halaman. Di antara mereka ada Gimbal, putra Baden, yang sangat yakin bisa lolos menjadi penyihir istana. Begitu melihat Thor, bocah itu mendadak kaku dan gemetar ketakutan. Dia langsung berlari kencang ke pelukan ayahnya saat melihat wajah menyeramkan Reina. Hingga seluruh semangat ujiannya langsung lenyap seketika. Dengan geram, Baden menuntut penjelasan tentang apa yang telah Thor perbuat pada putranya. Thor dengan santai menjawab kalau mereka hanya sempat berduel kecil di akademi dulu. Akhirnya, ujian pun dimulai dan Baden menegaskan dia sendiri yang akan menguji Thor. Para penyihir istana biasanya memanfaatkan keahlian khusus setiap anggota untuk misi tertentu. Karena Thor hanya ahli dalam sihir pendukun, sang komandan pengganti pun memanggil Velgar, seorang ksatria tangguh dari ordu mereka. Nah, sekarang lihat ini, Thor harus bekerja sama dengan ksatria pemula bernama Mia melawan Velgar. Dan Baden, Reina memprotes karena duel ini sangat tidak adil. Tapi Baden menyahut bahwa menang bukanlah syarat mutlak di sini. Sambil menghela napas, Thor menyapa ksatria pemula itu. Lalu Reina segera memberikan ringkasan singkat tentangnya. Mia adalah putri seorang baron yang baru saja menjadi ksatria peringkat E dan sangat pandai menggunakan tamen, namun dia terancam dipecat kapan saja. Thor langsung menegur Reina karena terlalu kasar. Tetapi Mia berkata itu tidak apa-apa karena semuanya memang benar. Jika dibandingkan dengannya, Velgar merupakan sosok terkuat di divisi ini bersama sang komandan utama, jadi Mia sangat memaklumi jika dirinya harus dipecat nanti. Lagi pula, dia merasa tidak berguna di antara rekan-rekannya yang hebat, bahkan takut mengacaukan duel ini. Mendengar itu, Reina mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa mereka pasti menang jika bersekutu dengan Thor.
Sang protagonis membenarkan hal itu, berjanji mereka akan lulus asalkan terus berusaha keras. Sementara itu, Baden membentak putranya yang penakut agar berhenti gemetar setiap kali melihat ke arah Reina. Si pengganti menjelaskan bahwa Gable akan menghadapi penyihir payah dan ksatria pemula itu bersama Velgar, jadi mustahil bagi mereka untuk kalah. Mendengar hal tersebut, sang putra kembali percaya diri. Sementara Velgar mulai mengamati lawan mereka. Meskipun sang veteran Tahumie memiliki potensi terpendam, dia sadar tidak boleh meremehkan keberadaan Thor. Sesaat kemudian, Baden memulai duel dan menjelaskan bahwa kedua belah pihak bebas menyerah kapan saja mereka mau. Reina teringat bahwa Velgar cukup terkenal karena pernah mengalahkan dua naga, makhluk yang dianggap paling kuat di dunia ini. Jadi, ini adalah lawan yang sangat sepadan. Bahkan Baden pun sangat yakin sang ksatria bisa membawa putranya menuju kemenangan. Saat Gimel bersiap merapal sihir api, Thor meminta rekannya membiarkan dia yang menangani situasi. Sang protagonis memperlambat rapalan lawan, lalu membubarkannya begitu saja, membuat Gable shock. Kemudian, saat Velgar merangsek maju, Thor memutuskan untuk memperkuat pertahanan Mia alih-alih melemahkan sang ksatria legendaris tersebut. Gadis itu panik saat melihat pedang veteran menghantam tamangnya. Namun dia takjub karena berhasil menahan serangan itu. Thor tahu Mia tidak akan bertahan lama sendirian. Jadi dia memutuskan melumpuhkan Gable terlebih dahulu dengan sihir cahaya cepat. Bocah itu pun langsung tersungkur kalah, memicu teriakan Baden agar ujian segera dihentikan. Namun, Reina dengan sigap membungkam mulutnya menggunakan sihir agar pertempuran seru ini tetap berlanjut. Sementara itu, sang protagonis kagum dengan kecepatan Velgar yang mampu membubarkan sihir bahkan sebelum sempat dirapal sepenuhnya. Sadar dirinya tidak bisa melemahkan ksatria itu, Thor memilih memperkuat Mie agar mereka bisa menyerang balik. Sebelum senjata berbenturan, Thor meningkatkan gravitasi pada pedang rekannya, menyulitkan pertahanan Velgar. Namun sang ksatria tidak ragu-ragu. Dia melesat melewati Mia untuk langsung melumpuhkan sang protagonis. Tetapi pedangnya justru membentur penghalang besi hingga patah berkeping-keping. Di saat itulah, Velgar sadar Thor bukanlah penyihir biasa dan memutuskan untuk menyerah. Velgar membantu Mia berdiri dan memujinya karena telah berjuang keras dalam duel. Begitu para ksatria pergi, Reina mendekati sang protagonis untuk memberi selamat atas kemenangannya. Tetapi Baden dengan cepat menyela bahwa ujian belum selesai. Bersikeras mengadakan pertandingan lain karena dia menolak mengakuinya kecuali Thor mau mematuhi perintahnya. Thor pun menuruti tuntutan tersebut. Kendati Reina kurang menyukainya, sang protagonis menegaskan bahwa dia juga ingin menguji kekuatannya sendiri untuk membuktikan kelayakannya menjadi penyihir istana. Beberapa saat kemudian, lawan tanding barunya pun tiba di medan laga. Namanya Luna, putri dari komandan asli divisi penyihir. Meskipun dia sendiri tidak begitu menghormati ayahnya, dan karena Thor terlihat sama sekali tidak meyakinkan sebagai lawan kuat, gadis itu tampak sangat bosan. Baden menjawab bahwa ini hanyalah musuh sepele yang setidaknya bisa sedikit menghiburnya. Bagi Baden, Luna adalah bocah menyebalkan. Namun bakat sihirnya yang luar biasa membuat gadis itu masuk dalam jajaran elit istana. Ini adalah kesempatan emas Baden untuk menyingkirkan Luna dan Thor sekaligus. Sementara itu, sang gadis berjalan menyapa sang protagonis. Terkejut saat menyadari dia adalah penguji barunya. Thor berkata dia bisa merasakan aura penyihir hebat dari tubuhnya, membuat Luna langsung merasa jemawa. Reina menuntut agar gadis itu memperkenalkan dirinya dengan benar dan bersikap sopan jika ingin dianggap sudah dewasa. Mereka berdua hampir saja bertengkar hebat, membuat Thor terpaksa menenangkan keduanya. Akhirnya, Luna memilih untuk mengabaikan sindiran asisten itu demi menghormati sang protagonis. Luna menjelaskan bahwa tahap ujian berikutnya adalah bertarung langsung melawannya, dan duel akan berakhir saat salah satu sihir berhasil mengenai musuh. Kedua penyihir pun melangkah masuk ke arena dan bersiap. Namun Thor tiba-tiba melancarkan serangan kilat yang begitu cepat hingga Luna tidak sempat menghindarinya sama sekali. Reina langsung mengumumkan akhir pertandingan, membuat sang gadis meradan. Dia menuntut ronde tambahan karena merasa sedang lengah tadi. Baden ikut membela Luna, dan Thor pun setuju karena tidak ingin lulus ujian dengan cara yang kurang adil.
Jadi, pertarungan diulang, dan kedua penyihir langsung bersiap merapal sihir. Dan jujur saja, Thor tahu mengalahkan Luna akan sangat sulit karena dia sama sekali tidak bisa melemahkan pertahanan gadis jenius ini. Teknik serangan multi-elemen miliknya menjadi bukti nyata bakat luar biasa gadis itu. Reminding sang protagonis pada seorang kawan lama. Teman masa lalunya itu belajar sihir bersama Thor dan dengan cepat melampaui kemampuannya. Tak butuh waktu lama bagi Thor untuk merasa frustrasi dan cemburu. Dilingkupi rasa cemas akan nasib mereka jika kelak harus menghadapi ancaman besar di masa depan. Oleh karena itu, dia giat belajar agar tidak menjadi beban tim dan terus mengasah sihir pendukungnya. Namun pada akhirnya, pencapaian luar biasa yang berhasil dia kuasai bukanlah sesuatu yang bisa dia banggakan. Thor menepis kenangan masa lalunya dan menyadari Luna mulai frustrasi karena lawannya mampu membaca setiap arah serangannya. Akibat keraguan sesaat itu, dia memberi celah bagi sang protagonis untuk mengalahkannya dengan sihir angin sederhana yang mengejutkan. Reina pun mengumumkan akhir pertandingan, membuat Luna sadar dirinya telah kalah akibat titik buta pertahanannya. Di sisi lain, Thor merasa sangat lega bisa menang berkat mengandalkan segudang pengalaman tempurnya. Lawannya pasti sudah melumat habis dirinya jika ini adalah murni adu kekuatan sihir. Di saat perhatian semua orang terpusat pada kedua penyihir, Baden diam-diam mengambil kesempatan untuk merapal mantra berbahaya tepat di atas Luna. Thor menjadi orang pertama yang menyadari keanehan itu, lalu berlari kencang sambil meneriaki sang gadis agar segera membuang senjatanya. Meski kebingungan, Luna menuruti perintahnya dan melepaskan tongkat sihirnya yang langsung hancur. Terkena mantra Baden sementara sang protagonis menyelamatkannya. Dia segera memastikan keadaan gadis itu, membuatnya menjadi sangat salah tingkah karena telah didekap dalam pelukan Thor cukup lama. Begitu diturunkan, Luna menegaskan bahwa dia akan mengalahkan Thor di pertemuan berikutnya lalu. Segera pergi, bahkan setelah semua kejadian itu, Baden tetap menolak mengakui sang protagonis. Tiba-tiba saja, sekelompok satria datang untuk menangkap sang komandan pengganti atas perintah kekaisaran. Dia dituduh mencuri uang rakyat, mengacaukan akademi sihir, dan menyalahgunakan kekuasaan. Jadi Heinrich bakal menyeretnya ke pengadilan. Warga lainnya cuma bisa pasrah melihat Ban diseret ksatria dengan perasaan bersalah. Akhirnya, Reina mengalihkan obrolan untuk merayakan kemenangan besar Thor. Dia lulus ujian dengan mulus dan dapat sertifikat buat masuk tim, bikin asistennya bangga banget. Setelah itu, Thor balik ke kamarnya buat rebahan santai. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu kamar dan minta izin masuk. Ternyata itu Elena. Dia datang meminta maaf atas kelakuan kasar Ban. Saking kagetnya, Thor langsung terburu-buru bersujud menyambutnya. Tuan Putri kaget banget melihat itu. Dan coba tebak, Thor langsung menyuruhnya duduk manis. Lalu mereka mengobrol santai tentang ujian masuk yang dipenuhi banyak bakat hebat. Elena rupanya memantau pertarungan dari jauh dan benar-benar kagum sama aksi Thor. Pujian itu bikin sang penyihir salah tingkah dan malu sendiri. Tuan Putri pun memintanya jangan terlalu rendah hati dan mulailah mengakui kehebatannya sendiri. Tak lama, Elena berpamitan biar tidak mengganggu istirahatnya. Dia meminta Thor untuk mengandalkan bantuan Reina saja karena asistennya itu memang benar-benar sukarela ingin membantunya. Begitu Elena pergi, Thor menangis terharu. Dia tidak menyangka kalau Reina sangat menghargainya sebagai guru. Dia langsung panik saat mendadak teringat lamaran nikah dari sang putri. Sampai-sampai tidak sadar kalau Reina sudah masuk ke kamarnya untuk mengobrol. Rupanya sang asisten ingin merayakan kemenangan ujiannya dengan membawakan kue buatan sendiri yang lezat. Mereka pun duduk bersama menikmati kue itu, dan Thor benar-benar merasakan kebaikan mantan muridnya. Tapi di sisi lain, dia cemas Reina bakal berhenti mengaguminya setelah mereka mulai bekerja sama nanti. Jangan-jangan Reina bakal sadar kalau dia tidak sehebat yang terlihat dari jauh. Pikiran itu bikin Thor ciut, tapi dia berjanji akan bekerja keras. Reina malah membalas kalau Thor sudah berbuat sangat cukup, bikin dia terharu lagi. Malam harinya, Elena menyelesaikan tugas kerajaannya lalu disuruh pelayan untuk segera tidur. Tapi dia malah asik menggambar wajah Thor di buku catatan sambil menulis buku harian yang penuh pujian untuk mantan gurunya itu. Dia bahkan sempat merasa cemburu saat melihat Thor memeluk Luna dengan erat.
Sang putri pun penasaran, kira-kira Thor bakal memilih Elena atau Luna. Padahal mereka berdua adalah orang yang sama. Impian terbesarnya adalah membahagiakan Thor, dan dia benar-benar ingin menikahinya. Makanya, dia bertekad buat berjuang keras demi mendapatkan hati sang penyihir impiannya itu. Besoknya, orang-orang di istana sibuk sekali bergosip tentang Thor yang berhasil mengalahkan Velgar. Kemarin, menyebalkan memang, tapi dia berharap reputasinya membaik dan meminta Reina mencarikannya pekerjaan baru secepatnya. Dia benar-benar cemas kalau cuma berdiam diri dan merasa tidak berguna. Reina pun menertawakan mantan profesornya itu, lalu menunjukkan papan pengumuman berisi tugas-tugas khusus untuk pengadilan sihir dan pengawal. Kerajaan yang tidak bisa diselesaikan petualang biasa. Intinya, misi yang sulit dan membosankan, apalagi imbalannya pun tidak seberapa. Ada beberapa misi mendesak, dan Thor tertarik pada satu tugas dari desa terpencil. Beberapa tahun terakhir, tanaman di sana terus-menerus terkena racun misterius. Untungnya warga sekitar masih aman. Sang tokoh utama memutuskan pergi ke desa itu untuk membantu warga. Sayangnya, orang istana malah bergosip meremehkan misi Thor, membuat Reina kesal. Tapi Thor memintanya tidak usah peduli, demi menghindari keributan yang tidak penting. 2 jam kemudian, kedua penyihir tiba di desa dan disambut hangat oleh warga. Kepala desa bernama Graba berterima kasih karena mereka mau datang, lalu mengantar mereka ke ladang yang beracun. Graba menjelaskan kalau masalah ini bukan karena angin, air, ataupun tanah. Sebagian warga menduga mereka telah menyinggung pohon suci. Jadi mereka berdoa setiap hari untuk memohon ampunan. Thor heran melihat pohon itu tetap tumbuh subur meskipun racun menyebar di sekitarnya. Meski terbebani ekspektasi Graba dan Reina, sang tokoh utama tetap melangkah maju mencoba menyucikan ladang tersebut. Awalnya racun itu sempat lenyap, tapi langsung muncul lagi beberapa detik kemudian. Dari situlah mereka menyadari kalau sumber kontaminasi utamanya ternyata berasal dari pohon suci itu sendiri. Graba menjelaskan kalau pohon itu adalah simbol spiritual yang sudah hidup selama lebih dari 2.000 tahun. Penyelidik kerajaan yang datang pun tidak menemukan keanehan apa-apa. Karena penasaran, Thor meminta izin mendekati pohon untuk menggunakan sihir pemurni. Setelah mendapat izin kepala desa, Thor merapal sihir yang awalnya tampak biasa saja. Tiba-tiba, akar raksasa menjulur dari tanah, dan batang pohonnya mulai meliuk-liuk tumbuh besar. Menjadi monster pohon atau treant. Itu adalah monster yang lahir dari Dryad yang merasuki inang. Dan kekuatannya tergantung pada wadah tersebut. Tapi Thor belum pernah melihat treant sebesar ini. Begitu pertarungan akan dimulai, dia mengirim Graba kembali ke desa dengan sihir percepatan. Thor menyuruh Reina mundur, tapi gadis itu sudah siap bertarung dan memilih melindunginya. Thor sadar bantuan Reina sangat berguna karena melawan treant ini membuat misinya naik jadi peringkat S. Sang asisten langsung menerjang akar beracun itu dan menebasnya dengan pedang tajamnya. Sementara itu, Thor mencoba memperlambat pergerakan treant. Refleks bertarung Reina benar-benar luar biasa sampai membuat Thor merasa nostalgia. Rencananya, Reina akan mendekati tubuh utama monster sementara Thor memberikan dukungan sihir dari belakang. Sesaat kemudian, cabang pohon itu bergerak menyerupai lengan dan menghalangi langkah Reina. Karena kulitnya terlalu keras, Thor langsung memperkuat tebasan pedang Reina dengan elemen api yang membara. Alhasil, Reina sukses memotong seluruh akar monster itu. Tapi siapa sangka, si treant cerdik malah menggunakan semburan air untuk memadamkan apinya dengan cepat. Monster ini ternyata lumayan pintar, jadi Thor memutuskan untuk mengubah taktik mereka. Tanpa banyak bertanya, Reina langsung mempercayai instruksi mantan gurunya itu dan bersiap menyerang kembali. Dia menerjang akar-akar monster yang mulai melambat, dan wow, lihat trik cerdas Thor ini. Saat si monster menyemburkan air untuk memadamkan api, Thor langsung mengubah elemen sihir pada pedang Reina menjadi es dingin yang membekukan. Bagi penyihir hebat sekalipun, mengubah elemen sihir secepat itu adalah hal yang sangat sulit. Makanya, Reina merasa cukup bangga bisa bertarung berdampingan dengan sang tokoh utama kita. Dengan mulus, dia berhasil membekukan air si treant dan menghentikan gerakannya seketika. Tak butuh waktu lama, es itu langsung diubah kembali menjadi api untuk membakar habis tubuh monster sampai ke akarnya.
Reina sadar dia tidak akan bisa mengalahkan monster itu sendirian tanpa sihir pendukung luar biasa dari Thor. Setelah pertempuran yang melelahkan itu selesai, Thor langsung terduduk lemas di tanah sambil memuji dedikasi asistennya yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, para warga desa berdatangan untuk merayakan kemenangan mereka. Reina mencoba memberikan semua penghargaan kepada Thor, tapi dia dengan rendah hati menolak pujian tersebut. Thor meminta maaf kepada Graba karena terpaksa menghancurkan pohon suci mereka. Untungnya, kepala desa tidak keberatan. Merasa lega masalahnya selesai. Warga bekerja sama memotong sisa-sisa pohon agar apinya tidak menyebar kemana-mana. Sayangnya, Graba merasa tidak genap karena tidak bisa memberikan imbalan yang layak kepada kedua penyihir hebat itu. Sebagai gantinya, mereka memberikan beberapa karung abu dan arang pohon suci yang merupakan bahan langka bernilai tinggi di ibu kota. Karena desa punya persediaan cukup, mereka tidak keberatan memberikannya secara gratis. Mendapat ide cemerlang, Thor meminta izin menggunakan sisa abu pohon suci tersebut untuk menyihir ladang warga. Dia ingin menolong desa itu dengan keahlian terbaiknya, yaitu sihir pengendali alam. Karena pohon suci itu sudah melindungi warga selama 2000 tahun. Thor yakin pohon itu terus berjuang melawan kendali jahat sang Dryad. Ternyata pohon itu memang berniat melindungi mereka, membuat warga merasa sangat diberkati. Setelah itu, kedua penyihir pun pamit pulang diiringi pujian warga desa. Tiba-tiba saja, Graba mendapat laporan kalau tanaman yang diberi abu pohon suci tumbuh dengan sangat cepat. Semua orang pun takjub dan menganggap kejadian ini sebagai sebuah keajaiban. Dalam perjalanan pulang, Reina merasa bersalah karena malah dia yang mendapat semua pujian. Padahal rencana awalnya adalah mendongkrak reputasi Thor. Mendadak, sang tokoh utama malah meminta maaf karena sudah membuatnya bekerja terlalu keras. Dia cemas melihat asistennya murung sejak misi itu selesai, yang justru membuat Reina merasa sangat senang. Thor menyadari tiap kali si penyihir bilang capek, si tokoh utama langsung memulihkan tenaganya pakai sihir. Reina tahu tak butuh waktu lama kekuatan Thor diakui, lalu dia bakal diangkat jadi bangsawan. Dengan begitu, sang putri punya alasan sempurna buat memaksa Thor menikahinya. Sementara itu, jauh di dalam sebuah penjara bawah tanah, Mia lagi berjuang mati-matian dalam pertarungan dan takut dia bakal tewas di sana. Keesokan harinya, si tokoh utama pergi kerja sambil menguap lebar. Sedangkan Reina tetap bersemangat seperti biasa. Tapi 5 menit kemudian, dia malah ikut menghela napas setelah disuruh pergi begitu saja oleh Thor. Saat berjalan melewati lorong, Reina melihat cowok itu sedang menuju ke markas pengawal kerajaan dan memutuskan buat mengikutinya. Thor ternyata pergi memeriksa papan misi hari itu. Tapi sayangnya papan tersebut benar-benar kosong melompong. Kata orang-orang di markas, banyak kesatria yang hebat ingin membuat Elena terkesan sampai rela bekerja ekstra keras. Bahkan ada yang cukup bodoh sampai mengira mereka bisa melamar sang putri. Hal yang langsung membuat Thor teringat permintaan aneh putri tempo hari. Di tengah obrolan seru itu, salah satu kesatria nyeletuk kalau Luna belakangan ini bekerja sangat keras. Dia memang terkenal sebagai si jenius. Tapi sebenarnya dia frustrasi karena sempat kalah dari anak baru seperti tokoh utama kita. Mengabaikan hal itu, Thor bingung mau berbuat apa karena tidak ada misi tersisa. Lalu para kesatria mulai bergosip tentang Mia dan kaptennya, Boldis, yang nekat pergi ke penjara bawah tanah tingkat C. Si tokoh utama langsung menanyakan detailnya karena merasa berutang budi pada si anak baru itu. Dia berharap kekhawatirannya ini cuma perasaan cemas yang berlebihan, tapi tetap memutuskan untuk pergi memeriksa ke sana. Boldis memimpin tim masuk ke sana meskipun dia masih sangat minim pengalaman, yang jelas-jelas membahayakan nyawa semua orang. Walau misi ini harusnya ditangani serikat, para kesatria bakal kesulitan menyelesaikannya karena 20 petualang sudah tewas di dalam. Nah, sekarang perhatikan ini, Thor langsung melesat secepat kilat menuju penjara bawah tanah itu. Memakai sihir pendukung. Di sana ada benteng pertahanan yang dibuat monster tertentu untuk menjaga inti penjara bawah tanah. Di tempat tersembunyi, inti itu akan terus memanggil monster dari alam iblis sebelum akhirnya dihancurkan oleh kesatria atau petualang. Tingkatan monster di sana masih dasar dan biasanya tidak menimbulkan masalah besar. Tidak lama kemudian, si tokoh utama tiba di desa dekat area tersebut dan menyadari
kalau semua penduduk setempat sepertinya sudah diungsikan. Saat melangkah mendekati pintu masuk, dia merasa ada yang mengikutinya lalu menggunakan sihir pelacak untuk melihat siapa pelakunya. Thor langsung tahu kalau itu Reyna. Yang mengikutinya mungkin karena ingin melaporkan semuanya kepada sang putri. Tentu dia cemas, bisa gawat kalau dia sampai dipecat akibat gagal tugas. Jadi, Thor memantapkan hati, lalu berlari kencang tanpa peduli keluhan Reyna. Pintu masuk ke tempat itu ternyata berada di dalam tambang terbengkalai. Thor bersiap menghadapi kemungkinan kalau tingkat bahaya di sana tiba-tiba berubah. Karena hal seperti itu memang cukup sering terjadi. Menggunakan penglihatan magis, dia menemukan jejak Manave bekas-bekas pertempuran lawas. Sesaat kemudian, si penyihir berpapasan dengan beberapa sirah hidup yang bergerak sendiri dan heran apakah para kesatria sengaja meninggalkan mereka begitu saja. Itu adalah monster yang merasuki jasad kosong, mengubahnya jadi mayat hidup yang sangat merepotkan untuk dilawan. Jadi, kecuali kamu berhasil menyucikan roh jahat di dalamnya, makhluk menyeramkan itu bakal terus bangkit lagi dan lagi. Tanpa ragu, Thor langsung menghentikan gerakan sirah itu sebelum merapal sihir suci untuk memusnahkan mereka semua. Setelah beres, dia lanjut mencari timnya. Reyna yang diam-diam memperhatikan dari jauh kembali dibuat takjub dengan kehebatan gurunya itu. Gadis itu terus mengagumi Thor dari kejauhan dan yakin kalau sang guru bisa menyelesaikan tempat ini sendirian di sepanjang jalan. Thor bertanya-tanya apakah tim Mia sengaja kabur dan meninggalkan monster-monster yang rohnya tidak terlihat kasat mata ini. Karena itu, kehadiran orang yang menguasai sihir pendeteksi roh sangat krusial. Sementara itu, sekelompok kesatria tampak kewalahan menghadapi serangan sirah hidup. Mereka berteriak putus asa dan saling menyalahkan karena frustrasi menghadapi situasi buntu itu. Sialnya, Boldis malah kabur duluan dan tega meninggalkan rekan-rekannya, membuat Thor memutuskan untuk segera turun tangan membereskannya. Hanya dengan satu gerakan, dia menyucikan semua monster dan memulihkan stamina mereka. Salah satu penyihir bilang Mia tertinggal di belakang demi mengulur waktu, dan Thor langsung berlari mencarinya sambil berharap si anak baru baik-baik saja. Bagaimanapun juga, gadis itu memang ahli dalam pertahanan menggunakan perisai. Di saat yang sama, Mia masih berjuang keras melawan musuh-musuhnya. Sayangnya serangan roh itu tidak terlihat dan tidak ada penyihir lain yang bisa membantu mereka. Tenaganya habis. Dia takut mati di sana hingga menangis. Sebelum sebuah suara familiar tiba-tiba menyuruhnya menghindar dari serangan belakang. Kesatria itu langsung patuh, dan seketika rasa lelahnya sirna berkat sihir pemulih Thor. Bahkan dia terkejut melihat roh-roh itu mendadak jadi kelihatan jelas. Thor menyuruh mereka mundur dan membiarkan dirinya yang menangani monster-monster ganas tersebut. Mereka pun kompak menumbangkan monster satu persatu. Saat Reyna akhirnya berhasil menyusut, semuanya sudah beres. Thor memuji si anak baru karena berhasil bertahan hidup sendirian sejauh ini. Meskipun berterima kasih karena diselamatkan, Mia heran kenapa si tokoh utama ada di sana. Penjelasan Thor yang mengkhawatirkannya sukses membuat wajahnya memerah malu. Di sisi lain, Thor sama sekali tidak menyadarinya dan hanya memastikan kalau gadis itu tidak terluka. Reyna yang melihat momen tersebut menghela napas lega karena tidak perlu repot-repot turun tangan membantu, lalu memutuskan pergi. Tiba-tiba, si tokoh utama melihat sisa-sisa abu bergerak di bawah kaki sang kesatria dan memperingatkannya untuk bersiap bertarung lagi. Abu tersebut nampak tersedot masuk ke dalam celah dinding, seolah sedang memberi makan monster lain yang bersembunyi. Gawat banget Mir, langsung syok saat sadar mereka harus melawan Death Eater, bos monster yang kelewat kuat untuk tempat ini. Gadis itu berpikir untuk membuat celah agar mereka bisa kabur, membuat Thor kagum melihat usahanya untuk tetap tenang. Namun, si tokoh utama menjelaskan kalau inti tempat ini ada di belakang ruangan. Jadi mereka tidak punya jalan keluar. Dengan sekuat tenaga, Mia menahan hantaman berat dari Death Eater hingga monster itu terpental. Mundur, Thor menjelaskan kalau mereka lari sekarang, monster itu bakal memangsa lebih banyak orang dan tumbuh menjadi jauh lebih mengerikan lagi. Dia yakin mereka bisa menang kalau bekerja sama. Membuat Mia memutuskan mempercayai sang penyihir sepenuhnya. Thor lalu menyuruhnya merobek jubah si monster terlebih dahulu karena benda itu kebal terhadap sihir maupun serangan fisik.
Mia sangat percaya diri dengan staminanya. Dia langsung melesat cepat setelah diberi bantuan sihir Thor demi memancing musuh. Saat si monster mencoba menyerangnya, Thor dengan sigap menahan gadis itu agar tidak terlempar jauh. Dia kemudian menasihatinya untuk memilah mana serangan yang harus ditangkis dan mana yang harus dihindari agar tidak cedera. Gadis itu teringat pernah mempelajari teknik serupa dari Velgar dan mulai membaca pergerakan sang bos monster. Hal ini membuat rasa percaya dirinya meningkat pesat. Sementara bakat luar biasa yang dia tunjukkan berhasil membuat Thor kagum. Menyadari kelincahannya, Death Eater itu berhenti menyerang Mia dan langsung beralih mengincar Thor, yang dirasa sebagai mangsa empuk. Untungnya, Mia tidak membiarkan si penyihir terluka dan dengan sigap melindunginya menggunakan perisai kokoh miliknya. Kesempatan emas. Thor langsung menebas monster itu. Sementara Mia tetap fokus menarik perhatian sang lawan memakai perisai kokohnya. Keduanya bekerja sama merobek jubah pelindung itu sedikit demi sedikit, bersiap memberikan serangan pamungkas di kesempatan berikutnya. Melihat tekad kuat Mia yang melindunginya, Thor pun bersiap merapal sihir suci untuk memusnahkan monster tersebut. Begitu senjata Death Eater menghantam keras perisai sang kesatria, Thor langsung memanfaatkan celah sempit itu untuk menumbangkannya. Dia meminta maaf karena sudah membuatnya bekerja terlalu keras. Tapi Mia dengan cepat membalas kalau dia sangat senang bisa membantu. Sayangnya, pedang Thor harus hancur dalam proses pertarungan sengit itu. Tapi dia tetap memutuskan untuk membawanya pulang. Senjata itu dia temukan di dalam gua, dan bisa jadi merupakan peninggalan berharga milik petualang terdahulu yang tewas di sana. Sebelum menghancurkan intinya, mereka memutuskan untuk menjarah semua barang yang kelihatan berharga. Tiba-tiba saja, sisa-sisa abu dari jiwa Death Eater melayang indah di udara, menciptakan pemandangan malam yang luar biasa menakjubkan. Sesaat kemudian, mereka berdua berhasil keluar dengan selamat sementara Mia terpana melihat gerbang gua itu runtuh perlahan. Dia merasa sangat senang karena misi pertamanya ini membuahkan banyak sekali harta karun berharga. Thor menyarankan agar mereka beristirahat sejenak sebelum kembali ke ibu kota dan menyadari kalau Reina sudah pergi duluan. Si penyihir cemas jika hasil kerjanya dinilai kurang memuaskan, membuat Mia salah paham dan mengira itu karena kesalahannya. Kesatria itu pun langsung meminta maaf karena merasa dirinya tidak berguna, merasa sangat malu dengan kemampuannya yang minim, dan merasa tidak pantas berada di dalam barisan pengawal kerajaan. Di sisi lain, Thor merasa dia tidak akan bisa mengalahkan sang pemakan kematian tanpa bantuan Mia. Saat Mia merasa tersentuh dengan pujian itu, tiba-tiba Thor menyadari ada seseorang yang sedang mendekat. Pasukan pimpinan Velgar tiba di tambang dan semua orang lega melihat si pemula selamat. Mia mengakui kekurangannya dan berjanji akan berusaha keras. Tapi Velgar mengapresiasinya meski dialah yang mendapat kredit karena menghancurkan inti Dungeon. Thor menegaskan dia hanya membantu Mia. Alhasil, Velgar langsung memberitahu Boldis kalau ceritanya sangat berbeda dengan ucapan gadis itu. Boldis sendiri kaget melihat Mia masih hidup, padahal seingat Thor, si pengecut ini malah kabur di tengah pertempuran sengit tadi. Omongan itu jelas bikin Velgar murka karena sebelumnya Boldis menuduh Mia melarikan diri saat bertarung. Si pengecut ini mencoba membela diri dengan menuduh Mia mencuri rampasan Dungeon untuk cari uang, tapi tidak ada yang percaya karena ksatria lain sudah membongkar kebohongannya. Akhirnya Kapten menggunakan wewenangnya untuk memecat Boldis dari penjaga kerajaan. Puas sekali melihatnya. Selain itu, Velgar juga berterima kasih kepada Thor sambil membungkuk, yang sukses membuat si penyihir merasa sangat tanggung. Velgar sadar betul mengatasi masalah ini adalah tugasnya sebagai kapten, bukan urusan orang dari pengadilan penyihir. Karena sang kapten terus menyalahkan dirinya sendiri, Thor akhirnya memutuskan untuk meminta satu bantuan saja. Thor membiarkan para penjaga membawa barang rampasan Dungeon ke guild. Dia sama sekali tidak peduli soal hadiah atau uang. Hal yang membuat Velgar terkejut dan memicu tawa renyah Mia. Jauh di lubuk hatinya, Thor hanya ingin menjaga hubungan baik antara ksatria dan penyihir. Dibanding naik kereta kuda, dia memilih berjalan kaki. Dan Mia ikut menemaninya karena ogah pulang bersebelahan dengan Boldis. Momen ini juga dimanfaatkan Mia untuk meminta Thor mengajarinya sihir pendukung. Dia tahu Thor sangat sibuk,
tapi dia benar-benar ingin menjadi lebih kuat. Mendengar itu, Thor tiba-tiba menangis terharu dan dengan senang hati bersedia mengajarinya. Jika Mia bisa sihir, dia tidak perlu lagi merasa kesal pada orang-orang kasar di sekitarnya. Ucapan itu mengingatkannya pada ejekan Boldis. Meski tidak tersinggung, dia membiarkannya berlalu karena melihat Thor begitu bersemangat. Sementara itu, di tempat lain, Luna tersesat di hutan, tapi gengsi meminta bantuan. Malam harinya, Thor, Raina, dan Mia pergi makan bersama untuk melepas penat. Momen santai ini terjadi tepat setelah mereka bertiga tiba di ibu kota kerajaan. Mia mengajak Thor makan malam dengan alasan belum tahu tempat makan yang enak di sana. Padahal, Thor juga baru saja sampai di kota. Untungnya, Raina tiba-tiba muncul dan langsung membawa mereka ke restoran terbaik. Sang asisten sempat mengeluh karena tidak bisa melihat aksi Thor bertarung memakai pedang. Karena enggan menjadi pusat perhatian, Thor langsung mengalihkan topik tentang Mia yang ingin belajar sihir pendukung. Mia lalu menjelaskan bahwa para ksatria biasanya meremehkan sihir karena dianggap melanggar kode etik kesatriaan. Mereka semua akhirnya setuju kalau sangat bodoh menyebut seseorang malas hanya karena memakai sihir bantuan untuk berkembang. Di tengah obrolan hangat itu, Thor merasakan suasana yang cukup akrab dan nostalgia. Selesai makan, mereka bertiga berjalan menyusuri jalanan kota hingga berpapasan dengan sebuah patung pahlawan Alan. Mia pun memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk bertanya kepada Thor seperti apa sosok pahlawan Alan semasa hidupnya dulu. Sambil berpura-pura santai, Thor menjawab sosok Alan tidak jauh berbeda dari legenda. Namun, Raina sadar betul kalau sang penyihir selalu enggan bercerita detail. Apalagi dia curiga Alan bukanlah orang baik setelah mendapat Thor dari tim. Raina tidak bermaksud langkan, tapi dia tahu sang penyihir pasti merasa sangat bersalah. Pagi berikutnya, Thor menerima banyak sekali hadiah di kamarnya karena berhasil mengalahkan pemakan kematian. Meskipun para ksatria yang mendapat nama atas pembersihan Dumeon, Velgar tetap bersikeras memberi Thor imbalan yang layak. Masalahnya, Thor bingung harus diapakan uang sebanyak itu. Hingga Raina menyarankan untuk membuat perlengkapan baru menggunakan bahan-bahan langka tersebut. Jubah milik pemakan kematian akan sangat berguna jika bisa dimanfaatkan. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk segera pergi ke toko peralatan tempur setempat. Di sana, mereka tahu jubahnya bisa disesuaikan. Tapi sabit milik bos Dungel tidak bisa ditempa menjadi pedang baru. Senjata itu terbuat dari besi khusus yang tidak bisa diolah manusia. Bahkan suhu tungku ibu kota pun tidak cukup panas. Thor berpikir jika mereka membutuhkan api yang sangat panas, dia bisa membantu. Dia meminta izin masuk ke bengkel kerja dan langsung mempraktikkan ide cemerlangnya. Thor berencana melemahkan daya tahan sabit terhadap mana agar besinya bisa meleleh oleh api sihir. Lalu menyegel hawa panas tungku agar suhunya tetap stabil. Di luar dugaan semua orang, sang penyihir berhasil memanaskan sabit besar itu hingga bisa ditempa. Ulang, berkat pasokan besi yang melimpah, sang pandai besi membuat dua pedang baru, masing-masing untuk Thor dan Raina. Walau mereka penyihir, hanya Raina yang aslinya pandai berpedang. Sementara Thor menyimpannya untuk pertahanan diri saja. Ditambah lagi, kini dia memiliki jubah anti sihir yang membuatnya semakin tangguh. Begitu keluar dari bengkel, Raina mengaku merasa tidak enak karena mendapatkan pedang baru dari bahan pemakan kematian, padahal dia sama sekali tidak ikut bertarung. Thor hanya ingin membalas kebaikan Raina yang selalu membantunya, yang membuat gadis itu tersenyum manis. Akhirnya, mereka berdua memutuskan makan malam bersama untuk menikmati sisa hari libur. Di hari lain, mereka pergi mencari pekerjaan baru dan menemukan beberapa opsi menarik. Thor mendengar Luna sering mengambil misi akhir-akhir ini. Namun orang-orang mulai berbisik kalau gadis itu belum kembali dari misi terakhirnya selama 3 hari. Tugasnya adalah menyelidiki monster raksasa di dalam hutan kargo. Sebuah area misterius yang sangat rawan membuat orang tersesat. Beberapa orang cemas Luna akan mengamuk dan membakar seisi hutan sebelum pulang. Tapi Thor tetap memutuskan untuk pergi mencari rekannya tersebut. Hutan itu dipenuhi binatang buas, dan manusia biasa tidak akan berani mendekat karena perburuan monster sedang berlangsung. Thor berpikir mencari Luna akan sangat mudah asalkan tidak ada gangguan berarti. Pada sebatang pohon,
mereka menemukan tanda sihir yang ditinggalkan Luna. Mereka langsung mengikuti jejak tersebut dengan bantuan sihir pendukung. Dan Thor senang melihat Raina sudah sangat mahir menggunakannya. Sayangnya jejak sihir itu terputus, membawa mereka ke bekas area pertempuran. Pohon-pohon di sekitar tampak hangus terbakar, dan ceceran darah monster membentuk jalur baru yang akhirnya mereka ikuti. Sambil terus menyelidiki, Thor menduga monster yang terluka parah itu sempat memanggil kawanannya saat mencoba melarikan diri dari sana. Jika benar begitu, kemungkinan besar Luna tersesat di tengah hutan yang gelap gulita ini. Karena tidak menemukan jejak kaki, Thor memutuskan untuk mendeteksi keberadaan Luna dengan memancarkan mananya. Sebagai penyihir berpengalaman, Luna pasti menyadari pancaran mana manusia dan akan meresponsnya. Sementara itu, tugas Raina adalah menarik perhatian dan menghabisi monster apapun yang terpancing oleh pancaran mana milik Thor. Mereka pun berlari ke tepi hutan dan akhirnya menemukan Luna. Gadis itu langsung berteriak kaget dan menanyakan alasan kedatangan mereka, sebelum akhirnya meringis menahan sakit di perutnya. Begitu memeriksa keadaannya, Thor menyadari Luna hanya sakit perut akibat makan jamur. Dia segera menyembuhkannya dengan sihir, membuat penyihir sombong itu merasa malu sekaligus sangat berterima kasih. Belum sempat bertanya, Luna tiba-tiba berteriak histeris menunjuk ke arah langit. Coba lihat itu, sekelompok naga mengerikan tampak sedang terbang melintas di atas mereka. Naga dikenal sebagai makhluk paling mematikan karena bisa menghanguskan apa saja menjadi abu. Raina bertanya apakah itu target buruan Luna. Namun Luna menggeleng karena monster sekuat itu jelas mustahil dikalahkan penyihir tunggal. Tiba-tiba kadal buruan Luna muncul menyerang, namun Raina dengan sigap menebasnya hingga tumbang. Sialnya, bala bantuan monster itu berdatangan, membuat mereka seketika terkepung dari segala arah. Merasa bersalah karena menyeret mereka ke dalam bahaya. Luna menyuruh mereka kabur sementara dia mengalihkan perhatian monster. Namun Thor menolak keras dan menyarankan taktik kerja sama tim. Thor yakin kerja sama tim akan membawa kemenangan. Meski kesal diperintah, Luna tetap maju melindungi Thor dari semburan api naga memakai perisai sihirnya. Kekuatan gadis itu gila banget, sampai si protagonis memujinya karena gercep banget menghindar. Tapi begitu serangan gelombang kedua datang, Luna baru sadar kalau dia kehabisan mana buat terus melindungi mereka. Makanya, Thor memperkuat pelindung mereka pakai sihir es. Bikin Luna bingung karena harusnya es meleleh kena api. Untungnya mereka berdua selamat, dan Thor bilang ini murni hoki karena naganya masih bocil. Thor bilang naga itu lagi terbang tinggi buat ngumpulin mana demi semburan api berikutnya. Keras kepala banget dia masih mau tarung. Komentar Thor ini malah bikin Luna kesal karena merasa disamakan dengan naga barbar itu. Di sisi lain, penyihir muda ini sadar kalau Thor jauh lebih tua dan berpengalaman. Jadi dia terpaksa nurut saja sama rencananya. Thor menjelaskan kalau kelemahan naga itu ada di sisik terbalik di lehernya. Jadi mereka bisa menang lewat satu hantaman telak. Dia langsung membeberkan taktiknya tepat saat si naga bersiap meluncurkan serangan baru. Inilah kesempatan emas yang mereka tunggu-tunggu. Luna langsung menyiapkan perisai berlapis air jernih. Rencananya adalah meredam panasnya api naga selagi Thor fokus membidik titik fatal binatang itu. Luna berhasil memperlambat kepakan sayap si naga, memaksanya mendarat kasar, sekaligus menghilangkan kekebalan sihirnya untuk sementara waktu. Secepat kilat, Luna menembakkan petir tepat ke titik lemah monster itu. Tapi ternyata dia belum tumbang. Thor bahkan harus banting tulang buat melindungi si gadis dari semburan api susulan. Sambil berteriak kencang, Thor menyuruh Luna untuk segera bersiap menyerang titik lemah itu lagi, demi menyadarkan gadis itu dari rasa shock berat. Sementara naga itu bangkit kembali, Thor terpaksa menahannya pakai sihir sambil buru-buru menarik Luna agar bisa segera berdiri tegak. Akhirnya penyihir cantik kita ini sadar sepenuhnya dan meluncurkan serangan pemungkas yang sukses. Menumbangkan si naga, Thor langsung bersorak gembira memuji kehebatannya. Bikin Luna salah tingkah sekaligus cemas melihat kondisi cowok yang baru melindunginya. Luna kaget setengah mata karena ternyata Thor baik-baik saja berkat sihir air miliknya. Gadis itu langsung cemberut karena merasa khawatir sia-sia. Meski ujung-ujungnya tetap berterima kasih atas aksi heroiknya. Tapi ya gitu, kuping Thor mendadak pengang gara-gara ledakan petir tadi yang bikin dia tuli. Sementara,
Luna langsung teringat omelan orang-orang soal sihir cahayanya yang selalu merepotkan tim, lalu buru-buru menyembuhkan telinga Thor. Tak lama kemudian, Reina menghampiri mereka berdua, dan Thor langsung berdaham canggung sebelum mulai mengumpulkan bahan-bahan berharga yang tersisa dari tubuh naga itu. Thor meminta Luna membersihkan barang jarahan mereka dan membakar sisa yang tidak berguna. Gadis itu sempat heran sendiri karena tidak dimarahi sama sekali atas kecerobohan atau kekurangannya tadi. Luna sadar kalau kedua orang ini memang tidak sejahat itu. Jadi dia langsung ikut membantu merapikan semuanya. Begitu tim penyelamat dari Gilda tiba, Thor mendadak dipanggil untuk memeriksa keanehan di dalam jasad naga. Coba kalian tebak apa ini? Sekilas mirip batu sihir biasa. Tapi ternyata ini adalah inti Dungeon asli. Karena semuanya kebingungan setengah mati, Thor memutuskan membawa benda misterius ini ke markas untuk diselidiki. Baru saat malam tiba, ketiganya bisa pulang ke kota. Benar-benar loyo habis diperas tenaganya seharian. Luna mengeluh karena mananya habis terkuras cuma buat beres-beres barang jarahan. Tapi Thor bilang ini harus dilakukan daripada pakai cara manual yang makan waktu seharian. Tiba-tiba Thor meringis kesakitan di bagian kakinya, membuat asistennya langsung menawarkan pijatan gratis sesampainya di kamar nanti. Thor baru saja berniat menolak tawaran menggiurkan itu. Tapi Luna langsung menyela dan merekomendasikan pemandian air panas herbal yang ampuh usir lelah. Sambil gagap, dia beralasan kalau ini bukan karena dia peduli pada Thor ya, melainkan murni bentuk kedewasaannya untuk membalas budi atas bantuan tadi siang. Akhirnya, geng kita ini memutuskan menginap dan bersantai manja di pemandian air panas. Meskipun begitu, pikiran Thor masih terganjal oleh penemuan inti Dungeon di dalam tubuh naga tadi. Apalagi sejak Raja Iblis berhasil dikalahkan, Dungeon baru harusnya sangat jarang muncul ke permukaan. Tapi anehnya, belakangan ini beberapa Dungeon justru mendadak muncul dekat ibu kota lengkap dengan monster buas, seolah ada dalang jahat di balik semua ini. Makanya Thor bingung bagaimana cara melaporkannya ke markas pusat. Keesokan harinya, dia menceritakan semua temuan itu kepada Elena, yang langsung sigap memerintahkan penyelidikan penuh. Keputusan cepat ini membuat Thor makin kagum dengannya, karena punya bos yang cerdas memang beda kelas. Intinya, Thor merasa sangat bersyukur punya atasan yang menaruh kepercayaan besar padanya. Tak lama, Reina datang mengucapkan selamat pagi, dan Thor langsung memanfaatkan momen itu untuk menceritakan laporannya kepada Elena semalam. Thor memuji Reina habis-habisan karena sikapnya yang proaktif dan memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang ratu sejati, bikin gadis itu terharu beneran. Beberapa saat kemudian, mereka berdua melangkah ke papan misi buat mencari pekerjaan baru. Di sisi lain, Luna memilih pamit istirahat karena mananya sudah ludes demi menghajar naga kemarin. Alhasil, Thor memutuskan mengambil misi menyelidiki suara jeritan misterius yang kabarnya terdengar dari selokan bawah tanah ibu kota. Kalau memang ada oknum yang sengaja membuat Dungeon buatan, saluran pembuangan kota ini jelas jadi lokasi paling ideal. Apalagi bawah tanah ini sangat luas bak labirin raksasa, bikin para ksatria kesulitan melacak sumber suara jeritan tersebut. Walau begitu, Thor tetap ingin memastikan keselamatan warga sekitar dan agak khawatir jika ada monster berbahaya berkeliaran di sana. Menggunakan penglihatan magisnya, Reina tidak merasakan adanya hawa mana yang aneh di sekitar sini. Tempat ini juga tampak sangat bersih dan lengan karena selalu dirawat. Jadi, kecuali monsternya super cerdik, mustahil bagi mereka untuk menemukannya. Nah, disinilah sensasi tegangnya mulai terasa beneran. Thor berbisik kalau mereka sudah dikuntit sejak tadi dan harus mencari tahu siapa pelakunya. Jelas bukan Mia karena mananya terlalu pekat. Ditambah si penguntit memakai jubah tembus pandang. Jadi mereka berdua sepakat lanjut jalan saja seolah tidak tahu apa-apa. Toh si penguntit tidak menunjukkan niat jahat. Sayangnya, setelah berjalan cukup jauh, mereka masih belum menemukan hal mencurigakan. Tiba-tiba saja seberkas cahaya obor menyala di belakang koridor gelap pertanda ada rombongan lain. Yang mendekat, ternyata itu adalah Mia bersama sekumpulan ksatria wanita tangguh yang sedang melakukan patroli bawah tanah. Saat berpapasan, Mia langsung berteriak histeris karena kaget melihat kehadiran Thor yang mendadak. Alhasil, Thor kena bogem mentah cuma-cuma dari si gadis yang kemudian langsung sibuk meminta maaf. Berulang kali,
Meski tidak keberatan kena pukul, Thor diam-diam kagum dengan refleks gerak cepatnya yang luar biasa. Melihat peta para ksatria, Reina menunjuk sebuah ruangan rahasia kecil yang anehnya tidak tercantum. Di peta para penyihir, penasaran. Mereka langsung pergi ke sana dan menemukan tempat lembab tanpa debu sedikit pun. Berbekal penglihatan magis, Thor mendeteksi adanya sisa-sisa mana di dinding bagian belakang dan langsung mendekatinya. Dia menemukan sebuah lubang kunci unik yang menurut Reina hanya bisa dibuka dengan alat sihir khusus. Tanpa pikir panjang, Thor memilih membongkarnya paksa daripada membuang waktu mencari kuncinya. Mana-mana hebatnya, dia sukses membuka jalan rahasia itu dengan memutus total aliran mana pada mekanisme pintunya. Begitu melangkah masuk, tercium bau busuk menyengat dari tangga yang mengarah ke bawah tanah. Terdalam di bawah sana, mereka menemukan arena tarung dan deretan jeruji berisi aneka monster liar. Membuat Reina menduga ini tempat judi pertarungan manusia ilegal. Mendadak terdengar suara teriakan orang yang heran bagaimana mereka bisa menyusup ke tempat rahasia. Ini, para penjahat langsung panik begitu sadar ada ksatria datang. Lalu bergegas menutup jalan keluar sambil bersiap membuka kandang monster. Dalam sekejap mata mereka sudah terkepung oleh gerombolan monster buas. Namun Mia tetap tenang, karena menaruh kepercayaan penuh pada kekuatan Thor. Menyadari beban harapan tersebut, Thor langsung bersiap memberikan dukungan sihir terbaiknya, seperti biasa. Sementara itu, seluruh anggota tim mulai berpencar membantai habis monster-monster yang mendekat. Reina ingin membuktikan hasil latihannya kepada Thor. Selagi para ksatria wanita lain dibuat takjub, karena pertempuran terasa sangat enteng berkat sokongan luar biasa dari Thor. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk melibas semua monster, bikin para bandit gemetaran dan mencoba kabur. Tapi sebelum sempat melarikan diri, ada seseorang yang mendadak menggunakan sihir pelumpul untuk menghentikan langkah mereka. Dan ya, sosok itu adalah Luna yang langsung menggerutu kesal karena keduluan oleh yang lain dalam penyelidikan ini. Thor sebenarnya cemas karena Luna selalu saja bertindak sendirian tanpa kawalan. Sementara gadis itu malah cemberut manja merasa bisa menjaga dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, penjaga kerajaan datang memeriksa lokasi rahasia ini. Dan Thor menyimpulkan kalau bisnis ilegal sebesar ini mustahil dijalankan oleh orang biasa. Terlebih para bandit yang tertangkap mengenali para ksatria begitu mereka datang. Menandakan ada orang dalam istana yang ikut bermain kotor di balik layar. Tiba-tiba, Thor merasakan sesuatu yang sangat aneh dari salah satu sel penjara. Dia langsung memeriksa, tapi mata sihirnya tidak melihat apa-apa. Sampai sebuah suara mengerikan tiba-tiba memuji kepekaannya itu. Thor berteriak menyuruh semua orang bersiap bertarung lagi saat sesosok makhluk baru muncul dari kegelapan. Monster itu kesal disebut Lich, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Regulus. Salah satu bawahan langsung sang Raja Iblis. Thor sedikit terkejut, jadi Reina langsung maju untuk memprovokasi makhluk itu demi membalaskan dendamnya. Regulus langsung mengamuk mendengar penghinaan terhadap Gisbar, mengancam akan membunuh mereka dan menumbalkan seluruh manusia di ibu kota. Tiba-tiba, mayat-mayat monster di sekitar mulai bangkit menjadi zombie. Reina sadar situasinya sangat buruk dan cemas memikirkan perasaan Thor saat mendengar tentang Raja Iblis lagi. Dia sangat mengkhawatirkan sang penyihir. Tapi Thor justru berterima kasih atas kepeduliannya. Sebaliknya, dia bersiap untuk menghancurkan mimpi siapapun yang berniat membangkitkan Gisbar. Kembali, saat Regulus menyadari dia menghadapi pembunuh bosnya, Reina meminta bantuan para gadis malam untuk melumpuhkan zombie. Nekromansi memang jenis sihir yang memakan sangat banyak mana. Tapi jika mereka berhasil menghancurkan lebih dari separuh tubuh zombie, mayat itu tidak akan bisa bangkit lagi. Rencananya, para gadis malam mengalihkan perhatian Kroto-Kroto sementara Thor menghabisi monster yang kuat. Meski begitu, Regulus tidak berniat tinggal diam dan langsung menyiapkan bola api besar untuk melenyapkan semua orang sekaligus. Mia berteriak panik mengkhawatirkan Thor, tapi tunggu dulu. Dia dengan sangat mudah memadamkan serangan api musuh dengan sihir airnya. Thor bahkan mengejek amarah sang Lich dan menghina Gisbar, membuat Regulus semakin murka. Jadi, monster itu merapal beberapa serangan sekaligus, dan Thor menangkis semuanya tanpa kesulitan sedikit pun. Para gadis malam sangat takjub melihat kekuatannya. Tapi Reina menjelaskan itu hanyalah sihir elemen dasar. Biarpun begitu,
Thor adalah pengecualian karena dia sangat hebat dalam menyeimbangkan teknik dan kekuatan, hal yang sangat dikagumi Reina. Thor terus memprovokasi Regulus agar mengeluarkan semua kartu asnya, hingga monster itu memutuskan menunjukkan wujud aslinya. Persis seperti dugaan Thor, musuhnya mulai kehabisan mana di setiap rapalan karena terpancing provokasi murahan dan frustrasi menghadapi pertahanan kokoh sang penyihir. Tak lama kemudian, para zombie berhenti bergerak saat sang Lich membatalkan nekromansinya demi menangkis serangan Thor. Regulus sangat murka karena baru menyadari taktik licik musuhnya setelah terlambat. Dia tidak akan sanggup menahan hantaman terakhir Thor, atau begitulah seharusnya yang terjadi. Namun, sihir dari orang ketiga tiba-tiba menghabisi sang Lich, membuat semua orang kebingungan mencari pelakunya. Saat mendongak, mereka baru sadar kalau Luna lah yang membunuh monster itu sebelum Thor. Membuat Reina mengamuk karena jasanya direbut begitu saja. Sebelum mereka mulai mengumpulkan bahan jarahan dari mayat monster, Thor menghampiri sisa jasad Regulus dan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada inti Dungeon di dalam tubuhnya, membuktikan adanya hubungan antara Arna Tarung dan fenomena aneh belakangan ini. Walau begitu, Thor tidak akan pernah membiarkan Raja Iblis bangkit kembali. Tak lama, Luna memohon ampunan kepada Thor karena telah membunuh Regulus. Sementara Reina masih kesal atas kecerobohan gadis itu. Akhirnya, tim investigasi memutuskan pergi ke pemandian air panas untuk bersantai dan makan malam. Di tengah obrolan, teman sekelas Mia mengaku tertarik pada sihir pendukung, yang tentu saja membuat Thor senang. Sementara itu, jauh dari wilayah kekaisaran, Komandan Ksatria yang asri sedang dalam perjalanan kembali ke markas. Seiring berjalannya waktu, murid-murid Thor terus giat melatih penggunaan sihir pendukung mereka. Reina ikut membantu, menjelaskan cara meningkatkan kemampuan mereka sambil bersikap ekstra galak. Kepada Luna, Thor sendiri baru datang ke kelas beberapa saat kemudian. Terkejut melihat murid-muridnya sudah kumpul sepagi ini. Mia pamer kalau dia sudah bisa memakai sihir akselerasi sendiri, dan Thor langsung memujinya. Luna tidak mau kalah, dan berkata dia juga sudah menguasai penglihatan sihir. Meski langsung dijek Reina karena lambat berkembang. Hal itu membuat Luna langsung mengilayuti Thor sambil mengadu kalau Reina terlalu galak padanya. Sikap manja ini jelas membuat sang asisten kesal. Sampai-sampai Mia harus turun tangan menenangkan mereka. Mendengar itu, Thor dengan halus melepaskan pelukan Luna dan menegaskan kalau Reina bersikap tegas. Demi kebaikannya, berusaha mencairkan suasana. Dia memamerkan camilan bawaannya dan mengajak semuanya beristirahat sejenak. Reina merasa tersentuh karena Thor mengingat rasa favoritnya, membuatnya berbunga-bunga karena kebaikan sang guru. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya spesial bagi Thor? Apalagi dia tidak kekanak-kanakan seperti Luna. Setelah para murid selesai makan dan bersantai, Thor, Reina, dan Luna pergi jalan-jalan keliling ibu kota. Mereka menyadari jalanan hari itu sangat padat, pemandangan yang terbilang cukup langka terjadi. Luna mengeluh karena mereka sedang menganggur. Lalu Reina menyuruhnya pergi saja, agar dia bisa berduaan dengan Thor. Keduanya terus berdebat sampai sorak-sorai keramaian, mengalihkan perhatian mereka. Dan saat mendekat, rupanya warga sedang menyambut Arno, sang kapten penjaga. Tahun lalu, dia berhasil mengalahkan pemimpin lama dan merebut jabatan itu, hingga mendapat banyak pujian dari Kaisar. Reina menyebut Arno sangat populer di kalangan gadis muda ibu kota, membuat Luna kesal seolah dia hanyalah fans biasa. Luna sesumbar hanya tertarik pada pria yang sihirnya lebih hebat darinya. Tapi Thor mengabaikannya dan menunjuk sang kapten yang baru tiba. Nah, coba lihat ini, tiba-tiba pandangan Thor beradu dengan Arno, dan di detik berikutnya, sang kapten langsung melompat dari kudanya, lalu berlari kencang ke arahnya. Dia berlutut dengan gembira, karena bisa bertemu kembali dengan guru lamanya, memicu kehebohan besar di sana. Thor shock berat, karena tidak pernah menyangka mantan berandalan itu, kini telah bertransformasi menjadi pria sehebat ini. Salah satu ksatria meminta Arno segera ikut ke istana, karena obrolan mereka mulai memicu gosip yang tidak penting. Akhirnya, sang kapten terpaksa pamit, dan meminta Thor untuk menemuinya di markas nanti. Thor menjelaskan kepada para gadis bahwa dia dulu pernah mengajarkan sihir padanya. Tapi karena tidak tahu nama belakangnya, dia tidak mengenalinya. Mereka bertiga pun
memutuskan menjauh dari kerumunan untuk mengobrol santai. Reina awalnya heran kenapa seorang kapten pelindung kerajaan bisa sihir. Tapi sekarang masuk akal karena mereka satu alma mater. Dulu ada aturan kuno di kalangan penjaga kerajaan yang melarang sihir dalam pertempuran demi menjaga latihan fisik. Bahkan sampai sekarang masih ada fraksi kolot yang memegang teguh tradisi kuno tersebut. Di sisi lain, Arno adalah kebalikan dari mereka, menjadikannya sasaran empuk rasa iri dan dendam dari ksatria lainnya. Mendengar cerita itu, membuat Thor tergerak membantunya sebagai mantan gurunya. Dan kedua gadis itu pun setuju. Thor akhirnya memutuskan pergi menemui sang kapten terlebih dahulu, sambil berpesan agar Reina dan Luna tidak bertengkar selama dia pergi. Setibanya di markas, Arno langsung memohon agar Thor sudi menjadi instruktur sihir para ksatria. Dia beralasan bahwa pasukan penjaga harus sekuat mungkin, dan kehadiran penyihir hebat seperti gurunya sangatlah krusial. Thor mendadak gugup menghadapi ekspektasi tinggi itu. Sampai Velgar muncul mendukung ide tersebut dengan memuji kehebatan mengajar sang protagonis. Betapa terkejutnya Thor saat tahu Velgar rupanya adalah fans berat Arno lainnya. Sebelum dia sempat menolak tawaran itu, tiba-tiba ada orang lain yang melayangkan protes keras menolak adanya instruktur sihir. Ksatria bernama Edmund itu menolak keras bekerja sama dengan para penyihir istana. Arno paham tekadnya yang keras. Tapi sikap kasarnya benar-benar mengingatkan Thor pada masa lalunya saat masih menjadi berandalan. Bahkan Mia yang ingin membela Thor pun langsung ciut nyali melihat situasi memanas. 10 tahun lalu saat melawan Gisbar, pasukan ksatria memang babak belur. Walau begitu, Kenwun yang merupakan anak mantan kapten tetap menolak sihir dan menuntut pemungutan suara untuk menentukan keputusan. Arno membalas bahwa mereka harus menyelesaikannya lewat duel sesuai tradisi yang berlaku. Kubu lawan menolak karena mencurigai sang kapten bermain curang menggunakan sihir saat mengalahkan ayah Edmund dulu. Velgar memarahi mereka karena duel itu disaksikan langsung oleh Kaisar, sehingga tuduhan itu adalah bentuk penghinaan besar. Arno juga heran Edmund berniat mendepaknya tepat setelah dia berhasil menaklukkan Dungeon tingkat S. Sebagai kapten, dia bertanggung jawab menjaga keselamatan semua orang, menunjuk para ksatria yang baru pulang ekspedisi. Dia rela melakukan apa saja demi keselamatan anggotanya, dan tidak butuh jabatan pemimpin untuk membuktikannya. Meski memiliki pandangan berbeda, Arno ingin pasukannya menjadi jauh lebih kuat dan siap menghadapi siapapun yang menentangnya. Merasa situasi mulai tidak kondusif, Thor akhirnya bertanya kepada Edmund, apa sebenarnya tujuannya melengsarkan kapten saat ini? Bocah ini pengen banget ayahnya, Gustav, dapat jabatannya lagi, dia kesel banget. Bisa-bisanya penyihir biasa berani ngatur ksatria. Kali ini, Arno kesel banget karena gurunya diperlakukan buruk. Dan si Thor langsung pakai sihir buat melerai pertengkaran. Dia ngomelin mereka berdua karena malah pakai otot padahal bisa dibicarakan baik-baik kayak orang dewasa. Akhirnya dia ngusulin kompetisi beresin Dungeon buat selesain masalah ini. Siapa yang hancurin inti Dungeon duluan bakal menang, dan mereka bebas saling serang kalau mau. Belgar nyaranin pakai tamban yang terkenal sebagai Dungeon Golem saat masa aktifnya. Dungeon aktif begini bisa diberesin berkali-kali, keren kan? Tapi tenang, nanti bakal muncul lagi setelah beberapa saat. Walau bagus buat latihan, Dungeon peringkat A ini susah banget ditaklukkan. Akhirnya, kedua pihak setuju buat tarung di sana demi selesain masalah. Edmund bakal bawa kelompok kecil dari faksi dia. Sedangkan Arno mutusin buat pergi berdua saja bareng Thor. Thor kaget setengah mati. Dia kesal banget karena mendadak terseret masalah ini. Tapi Arno pede abis sama kekuatannya dan janji gak bakal ngerepotin sama sekali. Sementara itu, Edmund udah gak sabar pengen bikin mereka berdua menyesal karena berani menghalangi jalannya. Waktu berlalu, kedua tim akhirnya kumpul di tambang terbengkalai. Belgar ngejelasin aturannya dan mastiin kedua pihak setuju. Thor kagum tim Edmund, punya penyihir tingkat tinggi, tapi fokusnya buyar pas Reina manggil. Para gadis datang memberi semangat tepat sebelum Belgar memulai pertandingan. Boom, Thor dan Arno langsung melesat masuk Dungeon dibantu sihir pendukung. Edmund kaget melihat kecepatan gila mereka, tapi ksatrianya meremehkan kalau mana mereka bakal cepat habis. Sementara di dalam Dungeon, Thor dan muridnya ini membantai para golem dengan sangat mudah.
Thor mengingatkan Arno untuk tetap waspada. Dan Arno cuma tertawa sambil ingat kalau dia sekarang kapten ksatria. Baru juga diomeli, Arno langsung girang lagi, kemampuan gurunya emang masih luar biasa gila. Thor merasa tersentuh dengan pujian itu, lalu memuji balik pidato hebat Arno kemarin. Arno jadi agak salah tingkah dipuji begitu. Tapi tiba-tiba Thor memperingatkan kalau musuh baru mulai berdatangan. Mereka berdua sadar golem-golem ini punya bagian tubuh berbentuk senjata. Jadi mereka langsung bersiap tarung. Di luar Dungel, Reina dan para ksatria wanita kagum melihat teknik bertarung mereka. Coba kalian lihat ini, bahkan Belgar saja kaget waktu Reina mengeluarkan alat sihir buat menyiarkan pertarungan secara langsung. Beberapa ksatria shock melihat Arno bisa menghabisi golem semudah itu. Dan Belgar menjelaskan kalau itu semua berkat sihir Thor. Dulu saat sang kapten dan Belgar bertarung bersama, mereka setengah mati mengalahkan makhluk itu, walau sudah bagi tugas. Luna setuju banget, inti golem itu beda-beda, jadi susah. Kalian harus menghancurkan banyak bagian tubuhnya dulu cuma buat mencari di mana letak titik kelemahannya berada. Ditambah lagi mereka punya pertahanan keras dan kebal sihir, jadi memang bikin pusing kepala. Walau kelihatannya santai, Thor ini sebenarnya monster dalam mengendalikan sihir. Dan Luna sangat mengakui kehebatan itu. Tugas Thor sangatlah berat sampai penyihir istana pun pasti bakal menyebutnya jenius murni. Reina sendiri merasa sangat bangga melihat semua orang mulai mengakui kehebatan gurunya itu. Tiba-tiba Belgar bilang dia jatuh cinta pada Thor dan menginginkannya. Membuat semua orang menatapnya dengan sangat kaget. Dia bingung lalu bertanya maksudnya apa. Dan ksatria itu menjelaskan kalau dia ingin merekrut Thor jadi tutor tim mereka. Di tempat lain, Edmund memutuskan memisahkan para ksatria dari penyihir untuk menyisir Dungyan. Luna heran kenapa dia mengambil keputusan aneh itu dan merasa khawatir karena tidak mengenal satu pun penyihir di tim lawan. Reina menyahut kalau orang-orang itu sebenarnya bukan penyihir asli. Membuat Belgar jadi makin penasaran dengan maksud ucapannya. Sementara itu, Arno merasa aneh karena mereka sudah hampir sampai di ujung Dungyan secepat ini. Belum ada monster kuat yang muncul. Arno merasa masalah terbesar di sini mungkin dari lingkungannya, bukan musuh itu sendiri. Dia mengira Edmund bakal bertindak lebih agresif di kompetisi ini. Tapi heran, karena sejauh ini mereka belum berpapasan dengan tim lawan sama sekali. Pas lagi asyik ngobrol, tiba-tiba golem lapis baja muncul menghadang jalan mereka. Gila sih. Akhirnya, duet maut ini bersiap untuk pertarungan terakhir. Lawan kali ini sangat merepotkan karena kebal sihir sekaligus serangan fisik. Membuat Thor bingung cara mengalahkannya. Namun Arno yakin kalau inti makhluk itu ada di dadanya dan mereka bisa menang dalam 10 menit saja. Begitu golem itu menyerang, Thor menyuruh muridnya untuk mengalihkan perhatiannya sebentar. Di saat yang sama, Thor menyadari kalau golem itu dilapisi pelindung sihir tebal yang tidak akan bisa meleleh dengan mudah. Luna dan Reina kagum melihat betapa cepatnya Arno bertarung memakai tombak. Sementara Belgar menjelaskan kalau gaya bertarungnya sangat menyeimbangkan kecepatan dan kekuatan fisik. Berkat tambahan sihir pendukung dari Thor, sang kapten kini benar-benar tak terkalahkan. Di sisi lain, Thor dan Reina sadar kalau ukuran golem ini jauh lebih raksasa dibanding golem Dungyan biasa. Saat monster itu mengangkat kakinya karena terpancing gerakan Arno, Thor memanfaatkan celah itu untuk membuatnya melayang. Walau tubuh makhluk itu luar biasa berat, Thor berhasil menahannya di udara yang hebat. Dia langsung pakai mata sihir buat mencari letak intinya. Sayangnya, tombak Arno gak bisa menembus titik lemah golem itu, gagal total. Makanya Thor langsung menambah berat tombaknya biar serangannya makin fatal dan menghancurkan monster itu. Thor langsung memuji mantan muridnya itu karena sanggup menyelesaikan pertempuran dalam waktu kurang dari 3 menit. Sekarang, mereka berdua tinggal fokus menghancurkan jantung Dungyan dan berjalan menuju area paling belakang. Gak lama kemudian, mereka berdua mendadak terlempar keluar Dungyan. Bruk. Baju besi berat Arno hampir bikin Thor gepang. Sambil mengeluh, Thor mengajak buat merapikan bahan jarahan. Sambil merapikan barang, mereka mengobrol tentang betapa anehnya kompetisi ini, karena tidak berpapasan dengan Edmund dan timnya sama sekali. Tepat di tengah obrolan, muncul sosok asing yang langsung dikenali Thor sebagai salah satu
penyihir dari kubu lawan. Pria itu mengaku kabur dari Edmund karena sudah muak dengan keputusan bosnya. Makanya dia ingin membantu mereka berdua. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Arno untuk menyadari kalau orang asing di depan mereka ini sebenarnya pembunuh bayaran. Kenyataan ini jelas bikin Thor kaget setengah mati. Waduh, plot twistnya mulai kelihatan nih, si pembunuh melepas samaran, menunjukkan wujud asli, dan bersiap menghabisi Arno secepat mungkin. Sementara itu, para penonton di luar langsung murka melihat kecurangan ini. Belgar berteriak lantang, mengumumkan kalau duel ini tidak sah dan mereka harus segera menarik paksa para peserta keluar dari dunia sekarang juga. Namun Reina yakin kalau sang kapten tidak akan mungkin kalah selama ada Thor di sisinya. Luna pun setuju, membuat Belgar kagum melihat betapa besarnya rasa percaya mereka pada Thor. Sementara itu, Arno menyuruh gurunya mundur, tapi Thor menolak keras. Bagaimanapun juga, begitu tahu nyawa salah satu muridnya dalam bahaya, Thor tidak akan pernah mau mundur selangkah pun. Bahkan si pembunuh bayaran sampai gemetaran merasakan aura mengerikan Thor. Walau dia tahu bakal kalah jika harus melawan Arno sendirian. Arno langsung menyadari kalau musuh sengaja memancingnya ke area terbuka. Rencana kotor itu sangat jelas terbaca. Apalagi si pembunuh bayaran ternyata sudah menyiapkan pasukan bantuan untuk membantunya menyelesaikan misi tersebut. Thor sempat khawatir mereka bakal kesulitan menghadapi musuh sebanyak itu. Tapi Arno tetap tenang. Baginya, jika mereka semua maju bersamaan, itu justru jadi kesempatan emas untuk menyapu bersih seluruh kelompok keparat itu sekaligus. Akhirnya diputuskan kalau Arno yang akan menahan seluruh pasukan. Sementara Thor bertugas membereskan bos pembunuh bayaran itu. Di luar dunia, semua orang dibuat takjub melihat betapa cepatnya sang kapten mengambil alih jalannya pertempuran. Bahkan Reina menyadari betapa hebatnya efek sihir pendukung pada sang pengguna tombak. Walau Thor cuma pakai mantra sederhana, kemampuannya menjaga sihir seaktif itu membuktikan keahlian aslinya, sekaligus menepis keraguan ksatria lain tentang kegunaan sihir. Selagi Arno asyik membantai musuh-musuhnya, Thor mulai bingung memikirkan langkah selanjutnya. Dia mencoba mengunci pergerakan si pembunuh bayaran, tapi gagal total. Mantranya hancur karena musuh kebal sihir. Setelah memperkuat dirinya, Thor mencabut pedang baru miliknya untuk menyerang balik si pembunuh bayaran. Pria itu syok setengah mati begitu menyadari kalau sang penyihir menggunakan besi raja iblis, lalu berteriak heran bagaimana hal itu bisa terjadi. Thor dengan santai menjelaskan kalau dia sudah lama membuang ilmu pedangnya demi fokus menguasai sihir. Kejujuran sang penyihir membuat si pembunuh bayaran akhirnya mengenali identitas aslinya, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Kalman. Thor agak bingung melihat perubahan sikapnya yang mendadak ramah, tapi segera sadar kalau Kalman sedang bersiap mengeluarkan kartu asnya. Tanpa menunggu lama, Thor langsung menghancurkan rencana itu dengan menghantam wajahnya menggunakan gagang pedang. Melihat gurunya mengalahkan Kalman, Arno langsung bertepuk tangan, sementara Thor cuma bisa menghela napas lelah. Tiba-tiba saja, Edmund muncul berlagak ingin membantu setelah mendengar kabar kalau Arno sedang dalam bahaya. Tapi, pas sadar semuanya udah kau, dia kesel banget karena rencananya gagal total. Terus, si ksatria usul buat langsung habisi sang kapten yang lagi kecapakan sehabis melawan para pembunuh bayaran itu. Edmund setuju. Arno langsung melompat ke medan tempur sambil menyeret Thor masuk ke tengah kekacauan gila itu. Begitu kompetisi selesai, Kaisar langsung mendiskualifikasi Edmund, tapi dibikin kaget pas Velgar mendadak angkat bicara. Velgar bilang kekacauan ini cuma karena dendam pribadi dan memohon pada Heinrich buat memberikan sedikit pengampunan pada Edmund. Setelah menimbang-nimbang, sang kaisar akhirnya mengabulkan permintaan itu, lalu membubarkan mereka. Demi merayakan kemenangan di turnamen, Thor dan Arno pergi minum-minum bareng yang lainnya. Thor akhirnya tahu kalau Velgar sengaja membela Edmund demi mempertahankan pengaruh kuat dari keluarganya, biarpun Arno sendiri kurang suka dengan keputusan itu. Yang terpenting sekarang adalah memastikan mereka bisa menjaga keamanan ibu kota kerajaan. Lalu, dia membahas rumor mengerikan tentang upaya membangkitkan kembali sang Raja Iblis. Membuat Rainer teringat bahwa penyelidikan arena rahasia sudah selesai. Terungkap bahwa Ayagi Bolt ikut terlibat, membuat hukuman massal tidak akan bisa dihindari lagi. Situasi makin gawat.
Thor sangat khawatir kalau masih ada kaki tangan musuh yang berkeliaran. Bukannya lanjut membahas itu, dia malah mendadak curhat kalau merasa kurang pantas jadi guru sihir. Mendengar itu, semua muridnya langsung protes keras dan menegaskan kalau mereka sangat mengagumi, serta belajar banyak darinya. Felder pun setuju sambil memuji pengalaman taktis Thor. Sementara Luna malah kesal melihat betapa rendah hatinya penyihir itu. Mereka semua menghabiskan waktu makan malam dengan memuji Thor habis-habisan. Bikin dia salah tingkah, tapi tetap merasa bersyukur. Setelah itu, mereka berjalan-jalan menyusuri jalanan malam yang tenang untuk menyegarkan pikiran. Di tengah jalan, Arno curi-curi kesempatan buat menanyakan perasaan Thor terhadap Reina. Sang penyihir menjawab kalau Reina itu cantik, baik, dan kuat. Tapi dia cuma menganggapnya sebagai murid kesayangan yang ingin dia lihat selalu bahagia. Reina pasrah. Mendengar jawaban jujur itu, dia memutuskan untuk menerima kenyataan pahit ini. Setidaknya untuk sekarang, tak lama kemudian, rombongan lainnya mulai pamit pulang. Menyisakan dua penyihir kita berdua saja. Thor mengajak Reina untuk segera kembali ke istana juga. Tapi dia malah langsung pingsan karena terlalu mengantuk. Dia pun bermimpi buruk tentang kejadian lama saat melawan Raja Iblis, di mana dia kehabisan mana saat mencoba melindungi teman-temannya dengan perisai sihir. Daripada melihat teman-temannya terluka, dia memilih memberikan seluruh hidupnya untuk melindungi mereka. Lagi pula, semua orang di timnya adalah pahlawan penting dengan bakat luar biasa yang bisa mengubah dunia demi masa depan umat manusia. Sementara Thor, dia hanyalah penyihir biasa yang sangat mudah digantikan oleh siapa saja. Biarpun dia sangat takut mati, setidaknya dia bisa mengorbankan dirinya dengan penuh rasa bangga. Nah, kalian harus perhatikan baik-baik momen yang sangat krusial ini. Tepat ketika mana mendadak kembali mengalir ke tubuhnya, Alan justru nekat menurunkan perisai pelindungnya sendiri demi menyelamatkan semua orang dari maut. Saat itu juga, Thor berteriak histeris memanggil nama sang pahlawan. Lalu terperangah melihat serangan, mematikan Raja Iblis lenyap begitu saja. Kejadian yang mustahil itu kemudian dikenal luas sebagai mukjizat sang pahlawan. Kekalahan Gisbar membuat seluruh tim bersorak gembira, mereka menang. Tapi harapan itu sirna saat Thor menyadari kalau yang tersisa dari Alan hanyalah songgok jasad, tak bernyawa. Sebagai bayaran mahal untuk mengalahkan musuh terbesar umat manusia, dunia harus kehilangan pahlawan terbaiknya. Ibu kota kekaisaran menyambut para penyintas tanpa ada pesta pora. Mereka justru ketakutan melihat bagaimana para pahlawan itu tenggelam dalam keputusasaan. Sejak hari kelam itu, Thor tidak pernah bisa keluar dari jurang ketakutan dan rasa tidak percaya. Diri terape, begitu dia terbangun dari mimpi buruknya. Dia sadar kalau kepalanya sedang rebahan di paha Reina. Sang penyihir langsung meminta maaf. Tapi Reina bilang tidak apa-apa karena dia lebih cemas melihat mimpi buruk Thor tadi. Dia bahkan bercanda kalau Thor baru saja melamarnya saat tidur. Demi menutupi fakta kalau dia mendengar Thor memanggil-manggil nama Alan. Reina tahu betul kalau kematian sang pahlawan meninggalkan luka batin yang sangat dalam. Makanya dia ingin terus membantunya. Thor yang terkejut melihat hari sudah subuh pun memutuskan kalau ini saatnya mereka kembali ke istana. 10 tahun sejak kematian Alan, Thor tetap saja tidak bisa memahaminya. Apalagi setelah mereka menemukan buku harian Alan, yang berisi penyesalan mendalam tentang betapa payahnya tim mereka dulu. Gara-gara hal itu, Alan berniat menendang Thor keluar dari tim setelah mengalahkan Gisbar. Sejak saat itu, Thor terus-menerus bertanya-tanya apa alasannya, tanpa pernah bisa menemukan jawaban di dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, Reina menunjuk ke arah langit pagi yang indah, membuyarkan semua pikiran suram Thor. Sang penyihir menatap gadis itu dan mengiyakan, mengaku kalau dia sempat melamun jauh. Dia sungguh tidak mengerti kenapa Reina sampai sejauh ini membantunya. Sang asisten menjawab dengan jujur, dia mencintainya. Dan meskipun Thor sudah tahu soal perasaan itu, dia ingin tahu bagaimana awal mula pertemuan mereka dulu. Reina pun mulai bercerita. Bagi Reina, Thor adalah sosok istimewa yang selalu ada untuk menolongnya setiap kali dia sedang kesulitan. Reina belajar banyak hal dan bisa tersenyum lebar seperti sekarang berkat jasa Thor. Tapi sejak kembali dari pertempuran melawan Gisbar, ada sesuatu yang hilang dari diri Thor. Makanya sekarang dia ingin mendukung Thor, sama seperti bantuan yang pernah dia terima dulu.
Kehilangan rekan berharga akibat kelemahan diri sendiri adalah rasa sakit yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Thor. Thor sangat berterima kasih pada Reina. Di titik ini kita tahu dia punya tekad baru untuk masa depannya, sembari mencegah kebangkitan kembali sang Raja Iblis. Sementara itu, di Gunung Elk, sekelompok iblis mendengar kabar kalau Dungen Golem telah berhasil ditaklukkan, sadar kalau rencana mereka telah bocor. Mereka memutuskan untuk mempercepat ritual kebangkitan Gisbar dengan cara apapun. Selama beberapa hari ke depan, murid-murid Thor terus berlatih keras mempelajari sihir. Velgar sempat merasa sedih karena dia tertinggal dibanding yang lain. Tapi Thor menyarankannya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Bukannya menyiksa fisik, mereka sebaiknya berlatih pelan-pelan dan menyatukan sihir dengan gaya. Bertarung Velgar ksatria itu sendiri sudah sangat ahli. Jadi dia hanya butuh sesuatu yang pas untuk melengkapi kemampuannya. Thor memberikan contoh beberapa situasi darurat di mana mengandalkan senjata saja tidak akan cukup untuk menang. Di momen-momen kritis seperti itulah, mereka harus beradaptasi agar tidak ada korban berjatuhan di medan laga. Di sisi lain, Mia berhasil membuat yang lain takjub setelah berhasil menciptakan bola api. Luna berceletuk kalau itu hal biasa buat Mia, karena dia memang sudah mulai berlatih lebih dulu dan bekerja sangat keras. Thor mengiyakan, lalu menjelaskan kalau meningkatkan kapasitas mana adalah proses yang lambat dan butuh kesabaran ekstra. Tak terasa sesi latihan pun berakhir, dan para ksatria mengucapkan terima kasih atas bantuan guru sihir baru mereka. Luna langsung mengomeli Thor karena terlihat grogi menerima rasa terima kasih mereka. Gemas melihat sikapnya yang kelewat rendah hati. Tapi Thor beralasan kalau dia belum pernah mengajar murid sebanyak ini. Apalagi sihir pendukung ternyata kurang diminati. Mendengar itu, Mia menyahut kalau sihir TP pendukung memang paling sulit dilatih dibanding jenis sihir lainnya. Yang lain pun kompak mengangguk setuju. Membuat Thor seketika merasa agak lesu menghadapi kenyataan pahit ini. Luna berceletuk, mungkin Reina dan Arno cuma pengecualian karena bisa belajar dengan sangat cepat. Pas sekali, Arno datang memuji kelas tersebut. Tapi secara tidak sengaja menyinggung perasaan Thor dengan menegaskan betapa susahnya mempelajari sihir pendukung. Arno merasa tidak enak karena selalu merepotkan guru lamanya. Tapi dia juga butuh bantuan penting. Alhasil, Thor diutus untuk menjalankan sebuah misi ke Gunung Elk. Tempat itu dulunya adalah markas pasukan Gisbar untuk memproduksi senjata sihir. Pasca perang usai, militer kekaisaran sempat mengambil alih wilayah tersebut. Namun mereka baru saja dikalahkan telak pagi tadi. Informasi rahasia ini hanya diketahui oleh kalangan elit demi mencegah kepanikan massal warga kota. Jika Arno turun tangan langsung, itu akan memicu kecurigaan, makanya dia mengutus Thor. Jadi, sang penyihir memutuskan membawa beberapa ksatria terpercaya untuk membantunya. Velgar langsung memperingatkan para pemula, anggap serius misi berbahaya ini. Sementara Thor berterima kasih, karena dia mau ikut membantu. Luna mendadak mengeluh, karena merasa diabaikan. Membuat Thor buru-buru bilang, kalau dia juga senang Luna ikut. Kemudian, Mia berkomentar betapa tidak biasanya melihat Thor pergi tanpa didampingi Reina. Luna pun menimpali kalau sang asisten mungkin saja sedang sibuk membantu Tuan Putri di istana. Padahal, Thor sendiri tidak diberitahu apa-apa soal itu. Membuatnya khawatir kalau Reina sengaja menghindarinya. Tiba-tiba, Velgar langsung membuarkan lamunan mereka dengan menunjuk ke arah benteng yang sudah terlihat di depan mata. Benteng itu berdiri kokoh di puncak tebing tinggi, dikelilingi oleh kawanan monster bersayap yang berputar-putar. Kabarnya, pasukan kekaisaran diserang dari arah selatan. Sementara dari utara ada kelompok petualang kuat yang merangsek masuk. Meski Thor sendiri belum tahu detail lengkapnya. Pada akhirnya, semua orang sadar kalau ketakutan terbesar Thor perlahan-lahan mulai menjadi kenyataan. Biarpun begitu, Thor sudah bertekad bulat untuk menggagalkan kebangkitan sang Raja Iblis dan melindungi nyawa semua orang. Velgar terpukau melihat aura berbahaya sang penyihir saat mulai serius. Tak lama kemudian, Luna langsung menepuk punggung Thor untuk memperingatkan agar dia tidak nekat bertarung sendirian lagi. Ucapan itu mengingatkan Thor pada perkataan serupa dari teman lamanya, membuatnya sedikit lebih tenang. Sesaat setelah bergabung dengan pasukan kekaisaran, Thor langsung menjelaskan tujuan kedatangan mereka untuk membantu.
Karena benteng dikuasai iblis, Thor menebak para monster itu tak cukup pintar memakai medan. Akhirnya, mereka sepakat untuk langsung maju menyerbu ke depan. Thor bangga punya murid-murid sehebat mereka, lalu memutuskan untuk tetap menjadi pendukung seperti biasa. Di garis depan, Thor dan Mia bersiap memulihkan stamina tim serta melindungi mereka kapan saja. Luna memimpin lini ofensif di barisan kedua, dikawal dua ksatria wanita. Tenang saja, Velgar siap menjaga barisan belakang begitu perang dimulai. Thor meminta Luna fokus melumpuhkan para pemanah dan penyihir musuh tanpa membunuhi mereka. Membuat sang gadis bingung, untungnya. Salah satu ksatria wanita menjelaskan bahwa taktik ini akan membuat musuh kelelahan sendiri. Jadi, Luna memutuskan untuk langsung meratakan semuanya menggunakan sihir berskala besar. Sementara itu, anggota tim lain fokus melindunginya dan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Siap-siap, karena mantra Luna memicu ledakan super dahsyat di area itu. Semua orang langsung berlindung di balik pelindung Thor. Membuat para ksatria kekaisaran melongo kaget melihat cahaya terang di ufuk. Semua musuh langsung lenyap tak bersisa akibat serangan brutal Luna. Begitu urusan di sini beres, mereka bergerak ke area lain yang diserang. Hingga mendadak tiga iblis muncul mendekat menghadang jalan mereka. Thor kembali membagi tugas tim, memutuskan maju sendirian menghadapi musuh tengah. Luna tentu saja jengkel melihatnya bertarung sendiri, tapi terpaksa menuruti perintah. Akhirnya, tim pun berpencar untuk bertarung. Karena para iblis memakai sihir bayangan, perisai mereka diperkuat dengan kekuatan suci, agar bisa menahan serangan selagi Luna menyiapkan sihir barunya. Sementara itu, iblis yang diincar Thor justru tertawa meremehkan di depannya. Sadar bahwa makhluk itu sedang menyiapkan serangan balasan. Thor langsung melesat mendekat lebih cepat. Si iblis panik dan menembakkan peluru sihir beruntun, tapi Thor dengan mudah menghindari semuanya. Makhluk itu sadar dia melawan manusia tidak biasa dan mulai bersemangat. Namun Thor langsung melumpuhkannya dengan sihir cahaya suci. Terlalu lambat. Iblis itu bahkan tak berkutik di hadapan Thor. Sang penyihir langsung menebas musuhnya dengan pedang hingga lenyap tak bersisa. Di sisi lain, kerja sama tim berjalan mulus hingga mereka berhasil mengalahkan iblis sisanya. Salah satu monster sempat menggumamkan nama Gilfish sebelum mati, namun tidak ada yang menyadarinya. Kemenangan tanpa korban ini langsung dirayakan bersama. Namun, Thor buru-buru mengingatkan bahwa mereka masih harus menyusup masuk ke benteng musuh. Sesuai dugaan, mereka tidak menemui musuh lain di perjalanan menuju benteng. Namun, semuanya dibuat terkejut saat melihat sisa pertempuran mengerikan dengan bau darah yang sangat menyengat dari berbagai bangkai monster. Gawat, seekor iblis mendadak terlampar setelah terkena tebasan mematikan dari manusia terkuat. Kekaisaran, semua orang terpaku heran menebak siapa sosok hebat itu. Saat itulah seorang pendekar pedang wanita muncul, membuat para gadis terpukau oleh kecantikannya. Thor langsung mengenalinya sebagai Lena, dan anggota tim lainnya pun segera mengingat sosoknya. Pendekar pedang ini telah menaklukkan 30 dungen peringkat es sendirian dan sangat dikagumi. Seluruh pengawal kerajaan menariknya. Lena ternyata merupakan salah satu mantan murid bimbingan Thor dahulu. Setelah situasi dijelaskan, Velgar meminta Lena menyerahkan komando pasukan kepada Thor. Lucunya, mereka berdua malah berpura-pura tidak saling kenal. Membuat suasana seketika menjadi canggung, karena Thor melewatkan kesempatan menyapanya. Bagaimanapun juga, Lena tidak keberatan mengikuti perintah dan menanyakan rencana selanjutnya. Tepat pada saat itu, pasukan bantuan musuh datang membawa segerombolan besar iblis untuk menyerang. Pemandangan mengerikan ini bikin semua orang shock berat. Thor pun sadar ini pertanda buruk, karena mereka kemungkinan besar sedang melakukan ritual pemanggilan iblis kuat di dalam benteng. Masalahnya, ritual itu membutuhkan banyak korban manusia, sehingga Thor memutuskan maju sendirian. Luna sempat memprotes keputusan nekat itu. Namun sang protagonis meyakinkan bahwa dirinya sanggup mengatasinya. Sementara yang lain bertugas menghancurkan altar ritual untuk menenangkan situasi. Lena memutuskan ikut berjaga bersama Thor. Sementara Luna memperingatkan Thor agar tetap waspada selama pertarungan berlangsung. Tak lama, seekor iblis mendekat dan meremehkan kemampuan manusia, sombong sekali. Tapi Thor mengabaikan celoteh itu langsung menyerang. Membiarkan tebasan pedang Lena membantai habis kawanan monster. Selagi jalur dibersihkan,
Anggota tim lainnya bergegas menerobos masuk ke benteng. Salah satu iblis yang menyadari rencana mereka memutuskan untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi kelancaran ritual. Meskipun Thor berusaha menumbangkan musuh secepat mungkin, beberapa iblis telanjur menjadi tumbal ritual. Sebelum keadaan memburuk, Velgar mengingatkan semuanya agar tidak menghirup kabut sihir beracun di sekitar mereka. Kabut racun miasma. Pada titik ini, Thor menyadari mereka terlambat menghentikan pemanggilan tersebut. Melihat skala ritual yang begitu raksasa, mustahil jika yang muncul hanya Raja Iblis tingkat es biasa. Sebaliknya, naga bayangan raksasa yang akan bangkit. Thor dan Lena kini bersiap siaga saling bahu-membahu untuk bertarung. Thor tahu dia tidak bisa mengalahkan naga, sekaligus melindungi semua orang secara bersamaan. Namun bertahan terus juga terlalu berisiko. Akhirnya, dia memutuskan rencana taktis untuk menyerang bergantian sambil menghindar. Walau Thor ingin menyamai kecepatan Lena, keputusan itu mengejutkan sang gadis. Thor berdalih mengira Lena sudah melupakannya, yang sukses bikin pendekar pedang itu kesal. Mana mungkin dia melupakan sosok guru lamanya itu. Tepat saat naga menyerang, Thor menahannya dengan perisai suci. Membuat Lena menyadari bahwa gurunya sama sekali tidak berubah sejak 10 tahun lalu. Bagaimanapun, pendekar pedang cantik ini senang karena sang guru masih mengingat dirinya. Tentu saja hal itu wajar, mengingat Lena adalah murid pertamanya dahulu. Momen manis itu membuat Lena menyembunyikan kegembiraannya kembali fokus bertarung. Sesaat, Thor agak terkejut karena gaya bicaranya mengingatkannya pada